dari Dispora ini mengajak semua, karena memang di era sekarang apa-apa sudah dengan mudah kita dapatkan untuk mengkonsumsi kebutuhan kita, untuk bisa memenuhi kebutuhan makan kita sehari-hari. Jadi untuk itu kami dari Dispora mengajak kita semua, marilah kita berolahraga. Tentunya dengan kita berolahraga ini fisik kita, jasmani kita kuat. Jadi memang di era sekarang, apalagi selama pandemi, kita lihat di mana-mana masyarakat sangat aktif, olahraga bersepeda, jalan kaki, santai, jogging, senam. Terutama senam nih bagi ibu-ibu di setiap pelosok, walaupun kemarin memang sedikit terganjal karena ada pandemi buat laporan ke provinsi saya. COVID-19. Ini memang sekarang setelah Kota Tangerang masuk level 1, ini permintaan masyarakat untuk berolahraga cukup tinggi. Bahkan kemarin Jumat kami juga sudah membuka lapangan Ayani, alun-alun Kota Tangerang untuk digunakan bagi masyarakat berolahraga. Jadi sekali lagi kami ini memberikan apresiasi kepada Tropicana Slim, teman-teman dari pemuda-pemudi Ayani, dan yang lainnya, terutama Dokter Lini. Kalau tidak ada partisipasi dari teman-teman semua, tentunya acara kita pada pagi hari ini tidak berjalan dengan baik. Tapi harapan kami dari Dinas Kepemudaan Olahraga Kota Tangerang, kami mensupport seluruh kegiatan yang terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Karena ini erat kaitannya dengan apa tadi yang disampaikan oleh Dr. Dini, ini sebab adanya timbulnya penyakit tidak penular. Karena memang ini kurang bergeraknya aktivitas kita secara fisik, terutama untuk menggerakkan otot-otot besar. Jadi ini yang menyebabkan timbulnya beberapa penyakit dalam diri kita. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini, terlebih-lebih nanti kalau memang ada gerakan senam diabetes secara virtual, ini kami sangat mendukung. Bahkan kami akan coba bekerja sama nanti dengan teman-teman, dari Kormi maupun asosiasi lain, karena memang permintaan dari masyarakat Kota Tangerang cukup banyak untuk kegiatan senam di lingkungan masing-masing. Kami juga mengajak kita semua, karena memang kalau dulu kita sering dengar pepatah, orang tua mengatakan, kalau istilah kerennya mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, tentunya terdapat jiwa yang kuat. Itu mungkin sebagai sambutan atau preambul dalam kegiatan pagi ini. Mohon maaf kalau seandainya saya pakai kaos olahraga tadi pagi-pagi jalan dulu sebentar, ngeliat waktu jam 7, makanya langsung ikut gabung. Itu saja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Nur atas sambutannya, begitu pula Ibu Dr. Dini. Semoga dengan sambutan tadi bisa mengarahkan dan juga membuka acara kita kali ini hingga selesai nanti dengan jalan lancar. Adapun sebelum kita berlanjut ke rangkaian acara selanjutnya, ada baiknya kita bisa foto bareng nih ya Bapak Ibu. Jadi diharap bisa menyerah karena kita akan foto bersama kurang lebih sebanyak 2 kali. Oke, sambil saya lihat Bapak Ibu masih banyak ya yang kamera, mungkin bisa berjalan.
supaya Buka aja nggak apa-apa, Andri. bisa terlihat Kameranya. nih muka gitu ya. Karena di weekend gitu kan masih dalam keadaan fresh gitu. Oke. Buat nambahin. Oke, sepertinya sudah banyak yang menyalakan kamera. Seorang operator sudah siap. Sudah siap ya teman-teman operator ya? Sudah mau. Oke, kita foto 2 kali ya Bapak Ibu. Saya pandu 1, 2, 3, nanti kita foto gitu. Oke, yang pertama 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu gitu ya. Oke, selanjutnya kita langsung ke rangkaian acara selanjutnya nih ya. Karena pasnya Bapak Ibu juga udah gak sabar nih, karena di sini kita akan ada beberapa pemaparan yang sangat informatif, menyenangkan gitu ya dari Ibu Selvi yang merupakan perwakilan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Adapun sebelumnya mungkin saya memanggil Ibu Selvi dulu nih. Ibu Selvi, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum, Mas Amal. Gimana, sehat? Waalaikumsalam, Alhamdulillah Ibu, syukur dalam keadaan saya juga. Alhamdulillah. Oke Ibu, gimana sudah siap dan semangat gitu untuk menyampaikan materi kali ini? Harus semangat, Mas. Oke, Iya. mantap kalau gitu Ibu ya. Adapun sedikit informasi untuk Bapak Ibu gitu ya di rumah. Jadi Ibu Selvi adalah perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi mengenai penyakit tidak menular. Ibu Selvi sendiri merupakan lulusan dari S1 Epidemiologi Universitas Indonesia, kemudian juga dilanjut dengan pendidikan S2-nya Epidemiologi Universitas Indonesia. Saat ini, beliau menjabat sebagai Kepala Seksi P2PTM Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Nah, untuk selanjutnya, saya langsung persilakan kepada Ibu Selvi untuk menyampaikan materi mengenai penyakit tidak menular. Silakan Baik. Ibu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa dulu yang terhormat kepada Ibu Dr. Dini Anggraini selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Yang saya hormati juga Bapak Muhammad Nur selaku Kadispora Kota Tangerang, Mbak Rani, kemudian Dr. Winda, salam kenal Dok, dan teman-teman dari Tropicana serta para yang mengikuti acara ini ya, insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua. Baik, saya akan memaparkan sedikit ya atau sharing terkait sosialisasi penyakit tidak menular dari seksi PTM Keswa Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Ya, baik, slide berikutnya. Ya, ini biasanya kan kalau nggak kenal pasti nggak sayang ya. Jadi saya paparkan ini biodata sedikit tentang saya. Salam kenal buat semua yang hadir dalam acara webinar kali ini. Silakan dilanjut, Mas. Baik, poin yang pertama yaitu saya akan memaparkan sedikit ya tentang penyakit tidak menular. Slide selanjutnya. Ya, baik. Kita sama-sama tahu ya ada penyakit menular ya dan juga penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular ini merupakan penyakit yang tidak bisa ditularkan ya dari orang ke orang, dan perkembangannya ini berjalannya perlahan dalam jangka waktu yang panjang atau biasanya kita sebut penyakit kronis. Baik, lanjut. Nah, ini adalah beberapa penyakit tidak menular yang ada di kita ya, yaitu yang pertama penyakit jantung dan pembuluh darah. Ini memang penyakit yang luar biasa yang menyebabkan kematian tertinggi ya untuk kasus tidak menular. Kemudian ada lagi penyakit gangguan paru kronik dan gangguan imunologi, kemudian penyakit kanker dan kelainan darah, penyakit indera dan fungsional, dan diabetes mellitus serta gangguan metabolik. Ini adalah beberapa penyakit tidak menular yang sering dialami. Ya, lanjut.
Nah, ini adalah faktor-faktor risiko penyakit tidak menular. Biasanya yang tadi sudah disebutkan ya oleh baik dokter Dini maupun dari Pak Nur, bahwasanya memang ini adalah salah satu dari faktor-faktor penyebab munculnya penyakit tidak menular. Yang pertama yaitu pola makan yang tidak sehat. Pola makan yang tidak sehat ini adalah mungkin makanan-makanan yang dikonsumsi tidak mengandung serat, tidak mengandung vitamin, bahkan mungkin kebanyakan karbohidrat sehingga terjadinya berat badan ya menambah, kemudian menyebabkan penyakit degeneratif ya atau penyakit tidak menular. Kemudian yang tadi dikatakan oleh Bapak Nur juga, Bapak Muhammad Nur, bahwasanya kurang aktivitas fisik ini juga menyebabkan faktor resiko ya, sehingga karena kurang gerak ya, badannya kurang gerak sehingga banyak lemak yang tersimpan di dalam tubuh mengakibatkan obesitas dan munculnya penyakit tidak menular. Selanjutnya yang masih sekarang menjadi perhatian juga ya, yaitu merokok ya. Merokok ini juga faktor risiko yang sangat besar juga ya terjadinya penyakit tidak menular ya, seperti jantung. Ya, mudah-mudahan yang hadir di sini sudah tidak merokok ya, insyaallah ya, amin. Baik, selanjutnya yaitu meningkatnya tekanan darah atau terjadinya yang biasanya normal ya, peningkatan tekanan darah ya, tekanan darahnya tiba-tiba mungkin mengalami peningkatan ya. Kemudian berat badan berlebih ya, tadi obesitas, dan ada lagi prediabetes. Ya, lanjut. Ini merupakan transisi yang mempengaruhi dari penyakit tidak menular ya. Tadi kan ada faktor risiko yang sudah tadi saya sebutkan. Kemudian ada lagi masalah yang berikutnya, adanya terjadinya transisi yang mempengaruhi penyakit tidak menular. Yang pertama yaitu transisi epidemiologi. Jadi memang benar yang dikatakan oleh Ibu Dr. Dini bahwasanya penyakit menular saja ini belum terselesaikan permasalahannya ya, namun penyakit tidak menular ini terus meningkat. Mungkin apalagi dengan kondisi sekarang ya, masa pandemi, pembatasan gerak kita juga terbatas sehingga banyak orang-orang yang ada di rumah ya, yang tidak pergi kemana-mana gitu ya, sehingga meningkatkan kasus dari PTM ya. Nah, ini merupakan satu hal yang mempengaruhi penyakit tidak menular. Kemudian yang berikutnya yaitu transisi demografi, yaitu usia harapan hidupnya meningkat ya, karena mungkin fasilitas kesehatan makin mudah terjangkau, kemudian segala fasilitas yang lain juga mendukung sehingga meningkatkan usia harapan hidup, sehingga berpotensi juga terkena penyakit tidak menular ya. Kemudian ada lagi transisi teknologi ya, apalagi sekarang ya ada jenis-jenis aplikasi ya untuk memudahkan pembelian makanan dengan mudah ya, sehingga ini menjadi permasalahan juga gitu bagi apalagi di generasi muda yang saat ini mudah dan gampang untuk mengakses makanan dengan hanya duduk di rumah. Dia dapat mengkonsumsi makanan-makanan yang dia sukai, yang mungkin tidak syarat dari gizi seimbang ya. Kemudian transisi perilaku juga, yaitu kurang bergerak, konsumsi rendah serat, tinggi dari kalori tadi, merokok, alkohol, dan juga yang terakhir nih stres ya. Ini juga menjadi satu hal yang mempengaruhi dari kasus-kasus penyakit tidak menular. Selanjutnya, nah, saya akan memberikan paparan sedikit ya terkait penyakit tidak menular, baik itu di dunia dan Indonesia. Mungkin nanti kita akan lebih scoop ke Kota Tangerang. Selanjutnya, nah ini adalah gambaran dari penyakit tidak menular di dunia. Bahwasanya penyakit tidak menular ini membunuh 41 juta orang ya setiap tahun. Kurang lebih sekitar 71% dari kematian secara global ya. Cukup tinggi ya. Kemudian untuk di kematian penyakit tidak menular di negara berpenghasilan rendah dan menengah ya, ini juga lumayan ya, tinggi sekali 77%.
dan penyakit-penyakit yang masih mendominasi jumlah kematian dari penyakit tidak menular ya, Bapak Ibu bisa lihat yang paling tertinggi masih menduduki penyakit kardiovaskuler ya. Ini memang sering sekali orang meninggal mendadak karena serangan jantung dan lain sebagainya ya. Ini penyumbang tertinggi dari penyakit tidak menular. Kemudian yang berikutnya yaitu kanker ya. Mungkin karena tadi ya banyaknya makanan-makanan yang dikatakan junk food ya, makanan-makanan yang mudah diperoleh melalui aplikasi, memudahkan kita untuk memakan makanan yang mungkin tidak mengandung serat atau mungkin menyebabkan dari kanker. Kemudian yang berikutnya adalah masih menduduki yang ketiga penyakit pernapasan, kemudian yang selanjutnya yaitu penyakit diabetes mellitus ya. Jadi masih cukup tinggi ya Ibu dan Bapak sekalian. Ya lanjut. Ini adalah tren penyakit tidak menular di Indonesia ya, sumbernya dari Riskesdas ya, data Riskesdas tahun 2013 sampai 2018. Bahwasannya tren penyakit tidak menular masih memposisikan dari hipertensi ya sekarang saat ini, kemudian menduduki pertama, kemudian diabetes ya, ini juga menduduki posisi kedua dari hasil Riskesdas tahun 2013 sampai 2018. Jadi lumayan ya, prevalensinya lumayan tinggi. Lanjut. Kemudian saya akan memaparkan sedikit tentang penyakit tidak menular di Provinsi Banten. Slide-nya. Nah, ini adalah tren penyakit tidak menular di Provinsi Banten. Masih tertingginya hipertensi ya. Kemudian yang berikutnya stroke dan yang ketiga diabetes. Baik, lanjut. Kemudian ini adalah tren faktor risiko penyakit tidak menular di Provinsi Banten ya, akibat ya atau faktor risiko dari kurangnya konsumsi sayur dan buah ya, karena memang saat sekarang ini kita kurang sekali mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan, yang tentu otomatis banyak karbohidrat yang kita makan mengakibatkan terjadinya obesitas, ditambah lagi dengan kurangnya aktivitas fisik ya, dan ada lagi kehidupan yang kebiasaan dalam merokok ya, ini juga harus kita harus perhatikan karena memang cukup tinggi ya, sekitar 26,8% di Provinsi Banten ya. Slide selanjutnya. Ini adalah paparan sedikit tentang data kasus PTM di Provinsi Banten. Tertinggi masih hipertensi dan diabetes. Obesitas juga lumayan nih ya. Ini adalah laporan bulanan penyakit tidak menular sampai dengan bulan September ya 2021 di Provinsi Banten. Obesitas menduduki posisi kedua ya. Jadi ini warning sekali buat kita pada untuk kebijakan ya di pemerintahan untuk lebih perhatian. Mungkin alhamdulillah nih, terima kasih Pak Muhammad Nur ya, kalau lapangan Ahmad Yani sudah boleh digunakan ya Pak. Berarti insya Allah mudah-mudahan masyarakat kota tambah sehat ya Pak ya, dan mudah-mudahan taman-taman yang lain juga bisa digunakan untuk aktivitas fisik ya, sehingga mengurangi data obesitas di Kota Tangerang atau secara umumnya di Provinsi Banten. Baik, lanjut. Ini juga paparan data kematian penyakit tidak menular masih menduduki posisi pertama di hipertensi ya, karena memang hipertensi ini dapat menyebabkan penyakit jantung ya, dan yang lainnya ya, sehingga cukup harus diperhatikan ini, karena mungkin pada kemarin masa pandemi ya, masyarakat khawatir untuk keluar rumah memeriksakan kesehatan, jadi banyak kasus-kasus kematian ini diakibatkan tidak terkontrolnya ya pemeriksaan dari tekanan darah, sehingga menyebabkan kematian ya, karena tidak terkontrol, tidak minum obat ya, segala keterbatasan pelayanan kesehatan saat itu. Baik, dilanjut.
Nah, ini gambaran sedikit penyakit tidak menular di Kota Tangerang. Slide berikutnya. Saya akan paparkan ya sedikit tentang prevalensi hipertensi ya di Kota Tangerang. Kita lihat dari grafik di depan Bapak Ibu sekalian bahwasanya memang cukup tinggi ya prevalensi setiap tahun ya hipertensi dari tahun 2016, 2017, 2018 apalagi meningkat terus trennya ya. Dan ini juga harus menjadi perhatian kita semua bahwasanya bagi kita setelah webinar ini ya diharapkan masing-masing mengecek kembali gitu ya ke pusat pelayanan kesehatan, memeriksakan walaupun kita tidak sakit ya, tetap kita harus kontrol tensi, kita cek tensi di puskesmas ya, kemudian atau di fasilitas kesehatan lainnya, sehingga Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam webinar ini benar-benar menjaga ya, oh ternyata tensi saya normal misalnya, alhamdulillah. Bila misalnya ada peningkatan, maka itu harus konsul ke dokter ya. Mungkin nanti akan lebih lanjut dengan Dokter Winda ya dijelaskan. Baik, lanjutnya. Baik, prevalensi diabetes mellitus di Kota Tangerang ya, ini juga sama ya, bahkan signifikan sekali ya. Kita lihat ya gambaran dari 2016 ini 0,6 naik jadi ke 2,5 ya, 2,5%. Dan di tahun 2018 ya dengan jarak setahun itu naik menjadi 5,1%. Jadi memang luar biasa ya penyakit tidak menular ini, dia bergerak bergerak mengiringi penyakit menular, dia begitu melesat gitu ya. Kalau kita tidak cermati, kalau kita tidak waspadai, ini menjadi permasalahan di kemudian hari ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah strategi cakupan pelayanan kesehatan diabetes mellitus yang dilakukan ya. Yang pertama, kita identifikasi ya pengunjung puskesmas usia lebih dari 15 tahun ya. Biasanya kita melakukan untuk screening itu di usia 15 tahun sampai 59 tahun. Kenapa kita lakukan screening? Untuk memastikan kalau kita itu aman ya, sehat, tidak ada gejala penyakit dari tekanan darah maupun pemeriksaan gula ya, dan nanti di anamnesa faktor dari resiko penyakit tidak menular dari masing-masing kita gitu ya yang datang ke pusat pelayanan kesehatan. Kemudian bisa dilakukan pengukuran gula darah sewaktu ya apabila misalnya ada faktor genetik ya dari pihak keluarga, kemudian juga kita juga ada kekhawatiran mungkin mengidap diabetes, maka lakukanlah gitu pengukuran gula darah ya di pusat-pusat pelayanan kesehatan. Kemudian yang berikutnya memberikan terapi farmakologi ya sesuai standar. Dan apabila diperlukan satu tindakan lebih lanjut, maka kita akan merujuk ke pusat tahap selanjutnya ya dengan indikasi medis, misalnya kita rujuk ke rumah sakit ya. Dan yang paling penting yaitu kita memberikan informasi dan edukasi ya sesuai standar. Banyak masyarakat kita yang kurang gitu ya untuk menerima informasi dan edukasi terkait penyakit-penyakit tidak menular, sehingga karena dia merasa tidak sakit ya secara fisik, maksudnya tidak demam, tidak batuk pilek ya, namun ternyata ada permasalahan di dalam tubuhnya, sehingga perlu kita edukasi untuk melakukan screening di pusat-pusat pelayanan kesehatan. Baik, selanjutnya. Ini adalah deteksi dini ya atau screening dari faktor risiko PTM. Yang perlu diperhatikan di sini yaitu terutama ya usia 40 tahun ke atas ya. Ini kita harus rutin ya memeriksakan tekanan darah, kemudian kita perlu melakukan pemeriksaan gula darah, kemudian kita juga harus memeriksakan atau melakukan pengecekan ya tubuh kita gitu ya tentang indeks massa tubuh atau lingkar perut. Ini biasanya di ibu-ibu atau mungkin di bapak-bapak sekalian juga ya ada gitu yang mungkin lingkar perutnya lebih dari 90 cm gitu ya. Ini udah warning nih Pak gitu ya, artinya ada masalah gitu ya, di dalam tubuh kita yang setiap waktu bisa hadir gitu ya, tiba-tiba dengan ada gejala gitu ya. Makanya harus diwaspadai. Dan untuk perempuan indeks massa tubuh atau lingkar perutnya ya, kalau IMT-nya biasa harus dengan rumus ya
nanti akan coba disampaikan ya. Kemudian kalau untuk lingkar perut perempuan ini kurang dari 80 cm. Nah, ini perlu ya kita lakukan Ibu Bapak sekalian untuk memastikan sekali lagi kita ini dalam posisi aman ya. Kemudian di fasilitas layanan kesehatan biasanya usia 30 sampai 50 tahun ya bagi wanita ini memiliki riwayat seksual aktif ya, artinya sudah menikah, perlu dilakukan pemeriksaan payudara dan leher rahim ya. Ini juga buat ibu-ibu sekalian harus sayang diri gitu ya, harus peduli terhadap dirinya gitu ya dengan pemeriksaan payudara ya, sadari, kemudian juga pemeriksaan leher rahim dengan pemeriksaan IVA test ya. Ini semua bisa dilakukan di puskesmas ya di Kota Tangerang melayani pemeriksaan tersebut sehingga ibu-ibu sekalian mengetahui apakah ada satu hal yang terjadi di tubuhnya untuk meminimal faktor risiko yang lebih lanjut sehingga kita perlu memeriksa kesehatan kita ya, terutama untuk ibu-ibu yang usia tadi 30 sampai 50 tahun ya. Jadi di sini ada pesan sponsornya ya, bahwasanya cegah faktor risiko dan kendalikanlah penyakit tidak menular dan juga menurunkan angka kematian ya akibat atau komorbid akibat dari pandemi. Ingat Ibu Bapak sekalian, pandemi ini belum berakhir. Kita masih tetap mewaspadai gitu ya kejadian-kejadian dengan cara apa? Dengan cara yang memiliki penyakit-penyakit tidak menular ya, misalnya hipertensi, DM ya, atau kita sebut komorbid ini harus mewaspadai ya, harus memastikan kondisinya terkontrol sehingga ketika misalnya di masa seperti ini, pandemi ini, kita benar-benar survive ya. Dan kemudian bagaimana kita bisa mengangkat ya nilai SPM kita nih kan di bidang saya gitu ya, di seksi saya ini untuk penyakit tidak menular perlu meningkatkan nih untuk cakupan ya, pemeriksaan screening dan lain sebagainya, sehingga ini mendukung program dari pemerintah bagaimana untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Kota Tangerang pada khususnya. Baik, slide selanjutnya. Nah, ini sedikit ya saya sampaikan tentang penyakit tidak menular dan COVID-19. Ya, lanjut. Ya, ini ya istilah ya komorbid ya, dulu mungkin kita masih awam ya, kalau bagi masyarakat di luar sana komorbid itu apa sih gitu ya. Itu penyakit penyerta ya, jadi ada penyakit lain di dalam tubuh kita ini selain penyakit utamanya gitu ya. Misalnya yang tadi disebutkan, misalnya sebelumnya ada DM ya, ada diabetes ya, tidak terkontrol misalnya gitu, kemudian ternyata dia juga terkena COVID gitu. Jadi penyakit COVID-nya ada komorbidnya penyakit DM seperti itu. Kemudian ini COVID-19 comorbidity ya, artinya individu yang terinfeksi COVID dan disertai komorbid. Nah, biasanya berpotensi ya menambah ya, mempercepat perburukan sehingga menyebabkan kematian. Ya, banyak kasus ya di kita ya saat pandemi kemarin, dan mudah-mudahan ini tidak akan terjadi lagi dan menjadi menjadi bahan atau cermin buat kita untuk lebih baik dan menghindari sedapat mungkin komorbid yang ada di dalam diri kita. Dan biasanya komorbid paling banyak kasus kematian COVID-19 adalah faktor penyakit tidak menular. Ya, selanjutnya. Nah, ini hanya gambaran sedikit ya untuk sekedar informasi ya, tetap hipertensi paling tinggi kasusnya. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah strategi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular atau yang disingkat P2PTM. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian udah pernah dengar ya kata-kata cerdik ya. Cerdik itu ada kepanjangannya ya Bapak Ibu. Ya, yang C-nya itu adalah cek kesehatan secara rutin ya. Kemudian E-nya enyahkan asap rokok ya. Kemudian R-nya yaitu rajin aktivitas fisik ya. Kemudian D-nya adalah diet seimbang. I-nya adalah istirahat yang cukup
Ya, dan terakhir K-nya adalah kelola stres. Ya, lanjut. Nah, ini adalah slide terakhir dari saya, yaitu tentang peningkatan gaya hidup sehat dengan perilaku cerdik dan patuh. Ya, ini menjadi kunci ya, atau semacam panduan ya bagi kita untuk bagaimana kita sehat ya, tidak menghinggapi penyakit tidak menular ya. Nah, pertama yaitu cek kondisi kesehatan secara berkala ya, yang tadi saya bilang kan, informasikan bahwasanya kita perlu nih di usia 30-40 ke atas ini harus rajin atau harus bertahap ya kita konsul gitu ya ke pusat kesehatan masyarakat untuk memastikan kondisi kesehatannya secara berkala ya. Biasanya kita periksa kesehatan ini rutin dan kita mengikuti anjuran dari dokter ya. Kemudian untuk enyahkan asap rokok ini atasi penyakitnya dengan pengobatan yang tepat dan teratur ya. Misalnya sudah ada TB misalnya gitu ya, maka lakukanlah gitu dengan pengobatan yang tepat, dibimbing oleh petugas kesehatan yang mumpuni ya, dan juga dilakukan secara teratur. Kemudian R-nya adalah rajin aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik mungkin nanti kita setelah ini akan ada senam ya dari Mbak Rani ya. Yang mudah-mudahan kita ikut gerak nanti ya supaya kita bisa lebih sehat ya. Kemudian dengan diet seimbang ya. Diet sehat ya. Kemudian juga faktor makanan, konsumsi makanan yang sehat ya. Kemudian istirahat yang cukup ya, kemudian kendalikan stres ya. Ini juga lumayan nih ya, harus sering kita coba kendalikan. Tambahan mungkin sekarang banyak yang kemarin ya belajar secara online ya, daring, kemudian mungkin ada yang juga WFH ya, seperti itu, sehingga banyak di rumah. Nah, tentu kalau di rumah ya lumayan ya, kalau yang ibunya di rumah, anaknya di rumah, ayahnya di rumah, semua di rumah, tentu peningkatan stresnya juga lumayan ya, sehingga ini juga perlu dikendalikan ya. Nah, ini ada kata patuh. Patuh itu adalah kepanjangan dari periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter ya. Kemudian A-nya ini adalah atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T-nya adalah tetap diet sehat dengan gizi seimbang. U-nya adalah upaya beraktivitas fisik dengan aman. H-nya adalah hindari rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya ya. Kemudian ini adalah promosi kesehatan untuk kita berperilaku cerdik ya dalam mengatasi penyakit tidak menular dan mengimplementasikannya di dalam Posbindu PTM. Biasanya kami ya di Puskesmas itu di wilayah memiliki Posbindu PTM ya. Mudah-mudahan setelah ini yang menghadiri webinar sama-sama mencari ya Posbindu PTM-nya di wilayahnya ya, sehingga nanti bisa melakukan pengecekan kesehatan di Posbindu PTM tersebut gitu ya. Kami juga mengajak ya membuat Posbindu PTM di tingkat universitas ya, kemudian di di tempat dinas-dinas gitu ya. Itu diharapkan biar mengecek kesehatannya dengan aman. Jadi yang ada misalnya di puskesmas di wilayah ya, Bapak Ibu sekalian, silakan berkoordinasi dengan puskesmas terdekat di wilayahnya untuk berkonsultasi kira-kira yang dekat untuk melakukan pengecekan ada di mana. Sehingga ini menjadi perhatian kita semua, dan saya ucapkan terima kasih ya selaku perwakilan dari Dinkes ya untuk mengajak Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama yuk menjaga kesehatan sedini mungkin ya, dan supaya supaya kita bisa meningkatkan kesehatan kita dan menghindarkan dari bahaya penyakit tidak menular. Baik, dari saya itu aja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Selvi ya, sama-sama Mas Amal. Ya, sangat informatif ya Ibu ya. Amin. Adapun untuk selanjutnya mungkin kita ada sesi tanya jawab ya untuk 1 atau 2 penanya. Nah, silahkan nih Bapak Ibu mungkin bisa dipersiapkan pertanyaannya sambil saya mungkin sedikit ngeresum nih tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Selvi. Jadi memang kalau kita perlu ketahui ya Bapak Ibu bahwa penyakit tidak menular ini ada banyak nih jenisnya.
paru kronik dan gangguan imunologi, lalu ada penyakit kanker dan kelainan darah, lalu penyakit indera dan fungsional, terus ada juga diabetes mellitus dan gangguan metabolik, dan juga penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, kalau di daerah Banten dan Tangerang sendiri, nih tadi Bapak Ibu, bahwa terjadi kenaikan yang cukup signifikan terkait dengan penyakit tidak menular. Jadi, besar harapan bahwa Bapak Ibu nanti bisa nih kita melakukan screening gitu ya di puskesmas, di fasilitas kesehatan untuk bisa sendiri gitu ya kiranya terjadi potensi dari penyakit tidak menular tadi. Nah, selanjutnya mungkin bakal ada 1-2 pertanyaan, dipersilakan untuk Bapak Ibu sekiranya ada yang bertanya. Sambil saya cek nih di komentar ada banyak salam nih ya, Ibu Selfie nih ada. Iya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Salam sehat dari Winarsa KTS dan Korni, lalu ada juga dari Ibu Lydia, Ketua Porsi Terima Tangerang Kota, dan kasih juga sudah mau lainnya. bergabung. Oke, Ibu ini mungkin ada pertanyaan dari Ibu Hartanison. Pagi Bu Selvi, kedua Pagi. orang tua saya adalah pengidap menular. Hal tersebut berakibat risiko penyakit tidak. Apakah hal berlanjut hingga anak saya? Mungkin bisa dibantu jawab dulu Bu Selvi atau kita kumpulkan jadi satu belajar. Saya jawab aja dulu ya, Mas. Oh. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu siapa tadi, Mas? Ibu Hartanison. Oh, Bu Hartani. Bu Hartani memang ya kalau kita memiliki orang tua yang memiliki penyakit seperti DM ya atau hipertensi, memang menjadi sebuah kewajiban kita ya sebagai anak itu untuk mengkontrol ya penyakit dari orang tua, karena memang kenapa penting, karena kan orang tua itu banyak hal lah yang dilakukan di rumah ya, sehingga suka lalai ya, suka lupa gitu ya, dari makanannya ya, apa aja dimakan. Udah tahu DM suka minumnya apa? Teh manis. Kalau orang Jawa nih, kalau pagi nih Mas Amal ya, wajib kudu minum air teh manis anget, bener nggak? Betul, betul sekali. Gimana? Padahal dia udah tahu dia DM gitu ya. Dan sorenya minum lagi segelas besar teh manis gitu ya. Udah jelas itu DM. Nah, kita gimana sebagai anak? Ya tentu kita harus cari ilmu dong ya. Bagaimana, kan banyak ya, kita bisa googling, bisa macam lah media-media informasi gitu ya yang ada di sekitaran kita, yang mudah ya kita pegang setiap hari tuh ya, gadget ya. Coba kita cari informasi gitu ya. Dan bila kita mendapatkan informasi, tentu kita menginformasikan kepada orang tua yang sudah punya kebiasaan tidak baik ya terhadap konsumsi makanan gula yang berlebih, maka kita sampaikan dengan informasi yang baik, yang berkenan ya. Nggak usah juga galak-galak gitu ya. Misalnya mama dibilangin nggak boleh minum teh manis gitu ya, tahu gula gitu ya. Nah, coba ganti gulanya mungkin dengan gula-gula yang rendah kalori misalnya, seperti itu. Jadi sebenarnya kitanya nih sebagai anak harus cerdas dong ya. Insya Allah lah anaknya pada cerdas-cerdas, kan disekolahin sama mamahnya ya. Jadi harus edukatif juga. Sarankan kepada orang tua selain untuk mengkontrol makanannya, juga melakukan pengecekan kesehatan ya. Kita ajaklah sekali-kali bun atau mah ya atau emak gitu ya. Yuk kita jalan-jalan ke puskesmas yuk gitu. Mau ngapain sih gitu? Kita main aja, lihat tuh puskesmas, kita ajaklah beliau misalnya untuk periksa tensi, atau sesekali kalau emang ada riwayat gula, kita cek gula di puskesmas. Insya Allah puskesmas di Kota Tangerang pemeriksaannya tidak berbayar ya Ibu Bapak sekalian. Monggo silahkan hadir ya dari jam 7.30 ya sampai pelayanannya jam 12 ya. Insya Allah. Kenapa saya tahu? Karena saya dulu orang puskesmas ya, jadi tahu informasinya seperti itu. Ya jadi monggo silahkan Bu ya, diajak aja orang tuanya gitu untuk melakukan pemeriksaan, misalnya sebulan sekali ya.
Kemudian misalnya perlu nggak dilakukan pengecekan rutin gitu ya, darah rutin misalnya. Kalau memang ada indikasi medis, insya Allah nanti dokter puskesmas yang akan menunjuk ya, maksudnya apakah perlu dilakukan pengecekan secara menyeluruh seperti itu. Insya Allah nggak berbayar Bu ya, seperti itu. Jangan khawatir. Dinas Kesehatan Kota Tangerang memfasilitasi semua warga Kota Tangerang untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik ya, biar semuanya sehat ya. Cuma nih kadang-kadang masyarakat kita nih Mas Amal udah dikasih gratis nggak mau juga datang gitu ya, maunya disamperin. Jadinya PTM-nya naik deh. Jadi PR kita semua jadinya seperti itu. Nah, gimana kalau dengan anak yang memiliki riwayat orang tuanya penyakit tidak menular ya, seperti DM ya, karena memang itu genetik ya. Biasanya kalau ibunya itu DM, larinya ke anak laki ya, seperti itu. Ini kejadian di suami saya seperti itu Mas gitu ya. Ibu mertua saya ternyata DM ya, saya kan nggak tahu, pola hidupnya juga kurang bagus. Nah, ternyata suami saya mengidap penyakit DM seperti itu. Jadi kalau punya riwayat gimana? Ya caranya kita yang anaknya nih tahu nih ibu kita positif DM ya, maksudnya terkena penyakit tidak menular yaitu diabetes mellitus, maka kita pertama jangan banyak minum gula. Tuh yang penting. Makanan manis ya, paling suka tuh kue apalah yang manis gitu ya Mas. Itu juga dihindarin gitu. Jadi benar-benar kita bisa mengontrol. Gitu. Dokter Herawan, jadi harus harus dipastikan itu terkontrol oleh kita, sehingga kita kan memiliki faktor risiko DM nih, misalnya yang orang tuanya DM, kita meminimal faktor risikonya gitu, karena biasanya kalau orang tuanya ada DM ya, kita adalah anaknya faktor risikonya 2 kali dari orang tuanya, jadi waspada gitu aja sih Mas. Baik, terima kasih banyak Ibu Selvi gitu ya. Jadi sambil merangkum juga nih jawaban dari Ibu Selvi bahwa memang penyakit tersebut ya itu Bu ya bersifat gen ya Bu ya, genetik, jadi pasti akan tetap berlanjut. Itulah kenapa kita harus menerapkan tadi screening kesehatan dan juga menerapkan gaya hidup sehat. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Dimas yang tadi terkait pemeriksaan seperti screening kesehatan di puskesmas apakah berbayar atau gratis. Insya Allah gratis ya Bu ya. Iya, gratis, khusus semuanya spesial pokoknya. Monggo silakan diajak tetangga-tetangganya yang mungkin banyak lansia ya, diajak yuk gotong royong untuk bawa ke puskesmas gratis gitu ya. Silakan. Betul. Untuk Ibu Tati juga ini yang bertanya terkait screening kesehatan bisa langsung ke puskesmas aja Bu ya, nanti ditanyakan di puskesmas terkait. Iya. Adapun ini ada penanya satu lagi dari Ibu Dahlia Widyasari, tapi mungkin dirangkum nanti ya Bu ya. Ya, kita nanti mungkin bisa dilanjut di sesi selanjutnya. Iya, ada Dokter Winda yang mungkin lebih jelas ya. Ya, betul. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Selvi yang sudah memberikan pemaparan yang amat informatif kepada kami semua pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang diberikan, informasi yang diberikan bisa memberikan dampak positif untuk kami ke depannya. Amin. Sekali lagi terima kasih Ibu Selvi. Sama-sama Mas Amal. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk ada sesi masuk karena selepas ini kita akan ada pemaparan mengenai kupas tuntas diabetes oleh Ibu Dr. Winda dari RSUD Kota Tangerang. Adapun sedikit berkenalan ya tentang Ibu Dr. Winda, jadi beliau ini telah menyelesaikan pendidikan spesialis penyakit dalam dari Universitas Pajajaran pada tahun 2020 lalu. Dan hingga saat ini, beliau masih terlibat dalam berbagai penelitian di Universitas Pajajaran dan juga LPDP RI. Wah, keren banget nih ya Bapak Ibu. Saat ini beliau sedang melaksanakan bertugas di Kota Tangerang. Wah, kalau kita melihat nih ya latar belakang reportnya dari keren banget. Langsung selamat pagi Ibu Dr. Winda. Oke. Bagaimana kabarnya Bu Dokter? Dalam keadaan baik. Oke, mantap nih ya. Saya rasa udah siap nih Ibu buat menyampaikan materi kali ini ya.
ke Bapak Ibu dan Ya, teman-teman di rumah. kemarin saya udah rekam kan ya, bisa di-share. Oke. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Winda untuk menyampaikan pemaparan mengenai fakultas diabetes. Untuk teman-teman operator bisa dibantu ya. Oke, untuk selanjutnya saya persilakan ya Ibu ya. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Winda Agnestia Marana Saragi, spesialis penyakit dalam. Saya bertugas di Rumah Sakit Pusaka Tangerang. Hari ini kita akan berbicara sedikit tentang diabetes mellitus. Kupas tuntas diabetes mellitus judulnya untuk presentasi saya hari ini. Seperti diketahui, terima kasih juga saya sampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang, dan tim dari Tropika Nasim yang telah bekerjasama untuk hingga terselenggaranya kegiatan hari ini. Nah, dimana kita ketahui bahwa penyakit diabetes setiap tahunnya semakin meningkat, dan saat ini Indonesia menduduki peringkat ke-7 penyakit penderita diabetes terbanyak di dalam dunia. Dan setiap tanggal 14 November itu kita peringati sebagai Hari Diabetes Sedunia. Nah, kegiatan kita hari ini kita hari ini akan membicarakan tentang diabetes mellitus. Kemarin dia sih minta, cuma berarti kan takutnya tiba-tiba ya kan, kalau kayak gitu kan kita harus prepare bener-bener yang nggak diprediksi gitu loh deh. Mas mau direkam Mbak? Apa itu penyakit diabetes? Kita sering bilang ya, kalau kita tidak kenal maka kita tidak sayang. Demikian juga seperti penyakit diabetes. Diabetes itu sendiri atau kita sering bilang kencing manis, bahasa umumnya kita bilang sering dikatakan kencing manis. Gimana ya. matiin ini? Atau dalam bahasa Biarin aja, kita merekam semuanya kan ya. diabetes mellitus itu suatu penyakit rahum yang ditandai oleh kadar glukosa Apa darah ini aja udah yang cukup kali ya melebihi nilai ditutup, normal biar secara nggak menahun. terlalu banyak Dikatakan recording. menahun ini secara terus menerus, jadi tidak dalam keadaan sewaktu saja. Kadang ada juga suatu keadaan yang bisa meningkat kadar gula darahnya, tetapi kita tidak katakan itu diabetes mellitus kalau ini tidak diderita secara menahun. Sebutan glukosa darah itu sendiri juga sering disebut oleh masyarakat dengan gula darah, sehingga diabetes itu sering disebut penyakit gula darah tinggi, penyakit kencing manis. Nah, itu berbagai macam istilah yang sering Belum makan apa-apa sih, kita enggak dari gunakan. Kemudian siapa aja sih yang bisa berisiko untuk mengidap penyakit diabetes mellitus? Atau ada juga yang dikatakan prediabetes. Jadi kalau prediabetes ini dia belum memenuhi semua kriteria untuk dikatakan diabetes mellitus, tetapi mempunyai kecenderungan untuk menjadi pasien penderita diabetes. Diabetes mellitus itu sendiri terdiri dari tipe 1 dan tipe 2. Yang kita ketahui diabetes yang saat ini akan kita bahas adalah diabetes tipe 2. Dimana kalau diabetes tipe 1 itu biasanya didapatkan pada usia yang lebih muda. Jadi jangan salah, ada juga anak mungkin yang usianya 12 tahun tetapi atau 16 tahun sudah gula darahnya tinggi, itu kita golongkan ke penderita diabetes tipe 1 yang biasanya didapatkan pada pasien-pasien kita yang usianya lebih muda. Yang kita bahas kali ini yaitu diabetes tipe 2. Apa aja sih yang resikonya? Mungkin yang bisa lihat di sini ya, di dalam slide saya, bahwa berat badan yang berlebih itu merupakan faktor resiko untuk kejadian diabetes mellitus. Kurang bagus ya. Kemudian pola makan yang tidak sehat, di mana biasa dapat dilihat juga di sini kecenderungan kita untuk makan yang fast food, yang instan, yang Kadang-kadang gestur itu kan banyak membuat orang jadi mengandung semangat ya. kalori yang tinggi, sehingga mengakibatkan pola makan yang tidak sehat, jadi tidak seimbang pola makannya. Kemudian faktor usia lanjut ini juga pasien-pasien dengan usia lanjut itu beresiko untuk menghadapi diabetes. Nah ini lagi, kelompok mager atau malas bergerak, seringnya kita dengar ada kelompok kelompok
kaum rebahan ya, jadi malas, tidak mau beraktivitas walaupun usia muda, tapi tidak ada aktivitas olahraganya, sehingga dia pun beresiko untuk menghadapi Anak-anak di diabetes sini mellitus. nanti. Kemudian faktor genetik, yaitu jika ada salah satu keluarga kita, keluarga terdekat, orang tua, kakak, adik, ataupun sepupu yang memiliki riwayat dengan diabetes, kita harus lebih peduli lagi minta bahwa paparannya. kita ini mempunyai faktor risiko untuk kejadian diabetes. Kemudian, faktor resiko diabetes sendiri itu kita bisa bagi jadi dua ya, faktor resiko yang tidak bisa diubah dan yang dapat diubah. Yang enggak ya. Jadi kadang orang bilang, dok saya ini udah berusaha diet, saya ini sudah menjaga makan saya udah berusaha berolahraga, tetapi kenapa saya masih kena diabetes ya? Kadang-kadang banyak juga pasien-pasien saya yang merasa frustasi. Saya udah menjaga makan, saya udah nggak makan nasi dok, saya udah makan beras merah, saya udah nggak makan manis, tapi kenapa sih saya bisa kena diabetes? Ya, jadi ada faktor yang memang tidak bisa dirubah. Ya, sayangnya kita di Indonesia ini genetik untuk terjadinya diabetes cukup banyak, makanya di Indonesia merupakan ya dia dikatakan negara dengan peringkat ketujuh untuk kejadian diabetes. Jadi apa sih yang tidak bisa kita ubah ya? Jadi satu, faktor usia. Dikatakan di sini bahwa usia lebih daripada 40 tahun itu berpotensi untuk menjadi diabetes. Jadi kenapa dikatakan usia lebih dari 40 tahun? Karena pada usia 40 tahun metabolisme kita juga mulai menurun, dan seiring dengan menurunnya metabolisme sehingga tinggi kadar gula darah di dalam darah. Nah, apalagi kita tambah misalnya kita berat badan kita berlebihan, sehingga akan meningkatkan faktor resiko diabetes ya. Jadi memang kalau dari faktor usia kita tidak bisa memungkiri merupakan salah satu faktor resiko. Kemudian genetik tadi ya, kita sudah bicarakan bahwa riwayat keluarga dengan diabetes mellitus. Ada pasien misalnya 36 tahun datang dengan gula darahnya udah 400. Kenapa dok ya? Usia saya masih muda, tapi saya diabetes. Nah, setelah kita tanya-tanya lagi, keluarga ada yang diabetes kah? Apakah ayah kamu? Apakah ibu kamu? Oh iya dok, ayah ibu saya memang tidak diabetes, tapi nenek saya diabetes. Nah, itu ya, jadi ada memang faktor genetik. Jadi ternyata tidak hanya warisan yang diturunkan, tetapi penyakit juga diturunkan ya. Jadi ada riwayat keluarga dengan diabetes itu meningkatkan faktor risiko untuk kejadian diabetes mellitus. Kemudian ibu dengan riwayat kehamilan dengan diabetes mellitus itu merupakan faktor risiko, di mana banyak sekarang ini kita temui pasien-pasien hamil dengan gula darah tinggi. Nah, ini juga setelah nanti, jadi kalau ibu hamil ini agak berbeda. Jadi kalau ibu hamil ini setelah nanti dia melahirkan, bisa gula darahnya normal kembali atau bisa gula darahnya tetap tinggi. Tetapi walaupun dia gula darahnya kembali normal itu bisa merupakan faktor resiko jika tidak menjaga makan, tidak menjaga pola hidup sehat. Di kemudian hari ibu tersebut akan menderita diabetes mellitus. Kemudian pada ibu yang melahirkan anak dengan berat badan lebih dari 4 kg atau dengan berat badan bayinya kurang dari 2,5 kg. Ini juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya diabetes mellitus. Nah, itu tadi faktor-faktor yang kita tidak bisa ubah. Lalu ada banyak faktor sebenarnya yang bisa kita ubah untuk agar kita terhindar dari penyakit diabetes. Apa aja ya? Kita lihat di sini. Berat badan lebih dari 120% dari berat badan ideal, atau dengan indeks massa tubuh lebih dari 25 kg per meter square. Jadi dikatakan di sini indeks massa tubuh itu adalah indeks sederhana dari berat badan yang digunakan untuk kita mengklasifikasikan kelebihan seseorang itu, apakah dia normal, apa dia gemuk overweight, atau dia obesitas. Nah, yang dikatakan beresiko untuk menjadi diabetes, bahkan di tahap gemuk atau overweight pun sudah beresiko untuk kejadian diabetes, apalagi yang overweight ya. Jadi untuk cara mengukur indeks massa tubuh ini bisa kita ukur sendiri, masing-masing boleh coba diukur. Berat badan, cara menghitungnya rumusnya berat badan dibagi tinggi badan dalam meter per meter
kemudian dikali dengan tinggi badan dalam meter juga. Jadi tinggi badan dalam meter kuadrat ya. Kemudian, nah kurang aktivitas fisik ya. Kita sekarang dunia online, semua duduk, pekerjaan kita semuanya juga berhubungan semua dengan gadget, komputer, hanya duduk saja, kurang aktivitas fisik. Nah, misalkan di sini ya, itu juga meningkatkan terjadinya faktor resiko terjadi diabetes mellitus. Kemudian kadar dislipidemia. Kadar dislipidemia ini mungkin dalam artian bahasa umum itu bisa kita katakan penyakit kolesterol. Jadi pasien-pasien dengan kadar kolesterol trigliserid lebih dari 250 ataupun kadar HDL-nya kurang dari 35 ini berpotensi untuk menjadi risiko diabetes mellitus. Kemudian pasien dengan riwayat penyakit jantung ini juga merupakan faktor risiko. Pasien dengan riwayat hipertensi dengan tekanan darah 140/90 ya. Jadi jangan heran kadang-kadang tuh pasien hipertensi awalnya tensinya tinggi terus pola makannya tidak diperbaiki, pola hidupnya tidak diperbaiki sehingga jatuh ke dalam keadaan diabetes mellitus. Nah, kadang-kadang kita temukan kayak gini, tensinya udah makan obat 2 macam, 3 macam tidak turun-turun, kemudian kita periksakan kadar gula darahnya ternyata diabetes. Ya, jadi hipertensi dan diabetes ini memang sering kita temukan bersamaan. Pasien dengan hipertensi beresiko untuk kejadian diabetes. Demikian juga sebaliknya, pasien diabetes beresiko untuk kejadian hipertensi. Jadi kedua hal ini memang sering kita temukan bersamaan. Kemudian diet yang tidak seimbang. Nah, ini tadi balik lagi pasien pola makan kita ya, tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak, dan jarang makan sayur, rendah serat. Biasanya ya pengen fast food aja, pengen minum minuman kemasan, pengen makan kue-kue, pengen makan gorengan. Aduh dok, saya nggak bisa lepas dari gorengan. Ya susah juga ya kita kalau kayak gitu. Tetapi ini faktor yang bisa kita hindari sebenarnya. Jadi kita boleh, nggak ada larangan sebenarnya kalau misalnya pengen makan minum teh manis atau pengen makan gorengan. Cuman kita harus balik lagi apabila kita tadi tuh yang sudah disebutkan, kita punya resiko-resiko yang kita tidak bisa ubah. Kemudian ada keluarga kita dengan diabetes. Nah, kita coba kurangi kalau bisa dihindari. Tidak ada yang tidak boleh dimakan sudah. Ini tidak boleh, ini dok tidak boleh dimakan ya dok ya. Enggak juga seperti itu. Boleh dimakan tapi dengan seimbang. Jadi dikatakan di sini gizi yang seimbang. Kita butuh gula, kita butuh yang manis, tapi harus kita kurangi. Tidak boleh berlebihan. Apalagi kita juga misalnya mempunyai faktor-faktor resiko untuk penyakit diabetes mellitus. Nah, ini yang paling perlu juga saya sampaikan. Jadi berat badan berlebih atau obesitas, ya dalam artikan ini keadaan seseorang memiliki lemak tubuh yang berlebih sehingga memiliki resiko untuk terjadinya penyakit, dalam hal ini diabetes, bisa juga dengan hipertensi. Nah, gimana sih cara ngitungnya? Kita bisa ngukur ya sendiri masing-masing. Kita bisa ukur, kita masuk ke bagian mana nih? Apakah kita berat badan ideal, apakah gemuk, obesitas, kurus atau sangat kurus. Dan ini caranya sama, berat badan dalam kilogram, kemudian dibagi tinggi badan dalam meter, dikali tinggi badan dalam meter. Jadi dia akan ada nanti angkanya, dan kita masuk ke klasifikasi yang mana. Dan cara yang paling gampang bisa nih, kita pasien-pasien itu kadang-kadang berat badannya kurus, tapi perutnya besar. Nah, itu kita masuk ke dalam kategori obesitas sentral. Nah, ini cara yang paling gampang. Jadi pasien-pasien kalau kita mempunyai obesitas sentral, dikatakan di sini obesitas itu paling gampang. Pakai aja meteran seperti tukang jahit itu, kita ukur di garis tengah perut kita pas di pusar itu. Jadi kalau misalnya wanita lebih dari 80 cm itu kita masuk ke obesitas sentral. Ke pria lebih dari 90 meter itu masuk ke obesitas sentral. Ini saya buka aib sendiri ya, mungkin ya saya sendiri lingkar perut saya udah lebih, saya udah obesitas sentral juga masuk ke dalamnya. Jadi memang kalau secara postur mungkin kelihatan tidak gemuk, tetapi setelah diukur lingkar perutnya
masuk dalam obesitas sentral. Ini juga faktor resiko ya, obesitas sentral ini meningkatkan resiko untuk terjadinya diabetes mellitus. Jadi setelah tadi dipaparkan bagaimana resiko, bisa resiko yang tidak bisa dihindari, kemudian Baru bangun yang bisa Arkana. dihindari. Kemudian apa sih? Jadi gimana dok? Jadi saya tahu, kayaknya saya punya resiko nih dok. Usia saya sudah 50, nenek saya punya diabetes. Terus kita gimana nih dok cara tahunya? Nah ini balik lagi. Kita harus kenali juga gejala-gejala diabetes mellitus itu seperti apa. Kadang-kadang tidak, walaupun itu makanya sangat bersifat individual. Kita punya faktor resiko, kita makannya jorok, tapi ternyata kita nggak kena diabetes. Nah itu harus kita syukuri. Tapi kita harus tahu nih, apa sih gejala-gejalanya? Nah yang pertama ya, gejala-gejala ada yang dibagi gejala klasik atau yang dikatakan gejala utama, kemudian gejala tambahan. Dari gejala klasik ini kita bisa lihat sering kencing atau dikatakan poliuri dalam bahasa istilahnya ya, sering kencing. Jadi terutama kencing ini kencing di malam hari. Jadi misalnya, dok saya malam itu suka kencing 2-3 kali, sering terbangun. Nah itu salah satu ciri-cirinya. Kemudian cepat lapar, udah makan bisa lagi lapar. Jadi ada nih pasien bisa sampai makan 6 kali satu hari karena lapar terus. Nah itu gara-gara ya, salah satu cirinya. Kemudian sering haus. Pasiennya suka merasa, aduh haus terus ya. Jadi pengen minum aja bawaannya. Ini juga merupakan gejala untuk diabetes mellitus. Nah gejala tambahannya apa aja lagi dah? Ya macam-macam nih. Sini ada berat badan yang menurun cepat tanpa penyebab yang tidak jelas. Biasanya yang enggak itu justru keluarga terdekat ya. Misalnya ada orang tua dibawa oleh anaknya, ibunya makin lama makin kurus badannya. Kenapa ini ya makin kurus ya? Ternyata setelah diperiksakan gula darahnya tinggi. Ya ini bisa tambahan. Kemudian sering merasa kesemutan ya. Biasanya kesemutan ini karena gula darahnya sudah terlalu tinggi sehingga ada komplikasi ke persarapan sehingga bermanifestasi atau jadi muncul keluhan kesemutan. Ada juga gatal di daerah kemaluan wanita atau keputihan kepada wanita ataupun luka yang suka sembuh. Nah ini kalau jika gula darah kita tinggi, segala kuman, bakteri, virus itu cepat berkembang. Jadi kalau misalnya pun ada sedikit luka, ya lukanya suka sembuh karena dihinggapi oleh bakteri dan bakterinya ini subur dengan keadaan yang gula darahnya tinggi. Ya ini ya sering terjadi juga nih, sering terdapat keputihan ataupun gatal di daerah kemaluan. Ya kemudian bisul yang hilang timbul. Biasanya juga datang kita ada keluhan di kulit ya. Jadi dok ini kayaknya saya alergi, timbul bisul sebentar hilang sebentar timbul, tapi saya nggak ngerti kenapa kayak gitu ya. Jadi ini juga bisa merupakan gejala tambahan. Kemudian penglihatan yang kabur. Nah penglihatan yang kabur ini biasanya bila gula darahnya yang tinggi itu sudah keadaannya lama dan sudah ada komplikasi ke mata sehingga katarak ya. Jadi kadang-kadang pasien udah tua rencana berobat ke dokter mata, sering kita ketemuan gitu, berobat ke dokter mata dengan keluhan matanya udah kabur, ternyata setelah diperiksa ke dokter mata gula darahnya tinggi. Ya ini juga ya, ini salah satu gejala. Kemudian ada keluhan cepat lelah, mudah merasa lelah, mudah mengantuk, bentar-bentar tidur dok saya ngantuk, jam 10 juga saya udah ngantuk. Nah ini juga merupakan ciri-ciri. Dan satu lagi adanya impotensi pada pria, ini juga sama ya, karena gula darahnya sudah tinggi dan sudah berkomplikasi ke saraf, ini bisa menimbulkan impotensi pada pria. Kemudian terus setelah kita mengetahui tadi gejala-gejala tadi, bagaimana sih dok? Jadi kalau misalnya saya punya gejala-gejala seperti itu, apakah saya pasti diabetes? Belum tentu ya. Jadi itu bagian dari dokter-dokter sekalian di sini untuk mengetahui benarkah ini pasien diabetes atau ini baru prediabetes ya. Jadi setelah tadi ada gejala utama dengan disertai gejala tambahan, ada punya faktor resiko, yang harus dilakukan adalah pemeriksaan gula darah. Kita sekarang periksa gula darah itu bisa di mana-mana ya, di apotek, bisa kita temukan di klinik atau di puskesmas. Jadi periksa gula darah. Nah, tapi dengan pemeriksaan gula darah ini juga jangan menduga-duga sendiri, dan sangat saya tidak sarankan jika periksa gula darah di apotek kemudian dikatakan diabetes terus langsung minum obat. Tidak. Jadi harus datang ke fasilitas kesehatan, harus ketemu dengan dokter ya, baru dikatakan diabetes, baru minum obat. Karena obat diabetes ini juga
berbahaya. Kita kadang-kadang suka ketemu juga minum obat dari apotik. Saya diabetes dok, saya udah minum obat dari apotik. Nah itu nggak boleh ya. Jadi ada kita pemantauan gula darah yang dikatakan. Jadi pemantauan gula darah ini tidak hanya periksa. Biasanya kan kalau kita di apotik itu kita periksa dari tangan ya. Kita periksa dari tangan gula darahnya berapa. Nah dikatakan gula darah diabetes itu bila gula darah sewaktu saat diperiksa sesaat gitu lebih dari 200. Bisa dengan pemeriksaan di tangan atau bisa dengan pemeriksaan dengan mengambil darah dari ini ya, pengambil darah pakai jarum suntik dan bukan diperiksa melalui periksa jari tangan. Kemudian kalau misalnya puasa, kita juga sering melakukan dua pemeriksaan ya, gula darah sewaktu dan gula darah puasa. Gula darah puasanya jika dari hasil kita dapati 126, itu baru kita katakan pasien ini menderita diabetes, dan lebih dari 100 pada pemeriksaan di jari baru kita katakan diabetes. Jadi harus ada bukti bahwa memang gula darahnya tinggi. Tidak boleh hanya berdasarkan gejala-gejala atau riwayat-riwayat keluarga dengan diabetes ya. Jadi harus dilakukan pemeriksaan gula darah yang terukur di sarana kesehatan. Kemudian, lalu misalnya udah pergi nih ke puskesmas atau ke klinik dan dikatakan udah sakit diabetes mellitus. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, kita nggak boleh langsung pasrah, karena sering itu ya dikatakan kalau udah sakit diabetes itu minum obatnya harus seumur hidup. Iya betul memang. Jadi kalau udah sakit diabetes obatnya seumur hidup, karena itu sudah, kalau sudah terjadi diabetes itu sudah terjadi gangguan metabolisme tubuh. Jadi sudah tidak bisa lagi tubuh ini mengkompensasi. Oleh karena itu makanya apakah harus benar dok harus minum obat seumur hidup? Ya benar. Tetapi maksudnya supaya minum obat seumur hidup itu agar gula darahnya terkontrol. Jadi memang diabetes ini tidak bisa hilang kalau memang sudah sekali kita diagnosa. Tetapi bisa kita kontrol dengan meminum obat-obatan, melakukan aktivitas fisik secara teratur, dan kontrol ke fasilitas kesehatan ya. Gimana sih dok? Jadi kenapa sih harus dilakukan kegiatan kontrol rutin? Karena yang paling pertama ya dalam pengobatan diabetes mellitus itu bukan obat. Nih nomor 1 di sana dikatakan bahwa harus mengikuti edukasi, penyuluhan dan konseling. Itu di mana aja dok bisa dilakukan? Di Posbindu, di puskesmas terdekat, bisa di fasilitas kesehatan tingkat pertama nih, bisa di klinik atau di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya di rumah sakit ya. Ini biasanya pasien-pasien dengan komplikasi sudah dikirim ke rumah sakit. Kemudian apa sih gunanya edukasi itu? Untuk melakukan pola makan sesuai diet yang disarankan dan merubah gaya hidup. Jadi pengobatan diabetes mellitus itu tidak melulu masalah obat-obatan. Jadi yang utama itu pertama pilar itu katakan guru saya mengajarkan saya kasih tahu pasien bahwa penyakit memang tidak bisa sembuh, tetapi bisa terkelola dengan baik asal pasiennya mau merubah gaya hidup. Jadi supaya obatnya tidak bertambah banyak dan tidak terjadi komplikasi. Jadi nomor 1 adalah perubahan gaya hidup. Makannya harus dikurangi, olahraganya harus ditingkatin, pendidikan pasiennya untuk komplikasi dari penyakit diabetes itu harus ditingkatkan. Tingkatkan kesadaran dari keluarga pendamping ya. Jadi nggak bisa ini tergantung sama obat, tidak bisa 100%. Jadi harus ada kesadaran dari pasien dan keluarga dan support dari keluarga supaya penyakit diabetesnya ini bisa terkendali. Nah, yang kedua, melakukan latihan fisik secara teratur dengan tepat, dengan prinsip baik, benar, terukur, dan teratur ya. Jadi harus ada kegiatan olahraga. Kemudian harus minum obat dengan teratur sesuai dengan petunjuk dokter dan tidak boleh meminum obat secara sendiri, mandiri. Harus melalui pemantauan, monitoring kadar gula darah sesuai dengan petunjuk dokter. Jadi biasanya pasien diabetes ini kita sarankan untuk kontrol 1 bulan sekali dan harus rutin setiap bulan untuk dilakukan pemeriksaan darah untuk mengukur dan memantau
keadaan penyakit diabetes mellitusnya. Kemudian tips hidup sehat apa sih dok? Ini kalau misalnya saya udah diabetes terus berarti saya sakit dong dok, katanya ya. Jadi ya memang begitu, tapi balik lagi. Jadi bagi penyandang diabetes itu yang paling utama itu ialah lifestyle changes ya, hidup sehat yang agar penyakit tidak bertambah berat, tidak terjadi komplikasi dan gula darahnya bisa terkontrol. Jadi kita bisa, pertama apa nih yang bisa kita tips hidup sehatnya itu apa sih? Yang pertama yang nomor satu makanan ya. Jadi kita harus menjaga makanan. Nggak bisa orang diabetes itu makan semua maunya. Suaranya Bu Winda Walaupun dengan obat maupun dengan insulin nggak bisa. kedengeran. Jadi Gitu. harus Iya. membatasi dan Karena dia juga pakai dihindari bantuan ya. untuk memakan makanan Maksudnya dengan gula ngomong sederhana. langsung Gula gitu. sederhananya seperti gula pasir, gula jawa, sirup, selai, segala yang manis-manis. Buah, kue, es krim, cake, coklat ini kalau bisa dihindari ya. Tetapi bukan berarti dilarang. Saya tidak ingin dibatasi dan kalau bisa dihindari. Sesekali makan boleh nggak dok? Minta maaf boleh ya. Jadi jangan juga strict nggak boleh makan ini enggak ya. Jadi menghindari dan kalau bisa membatasi dan kalau bisa dihindari. Kemudian makanan yang banyak mengandung lemak, contohnya makan makanan yang digoreng atau makanan cepat saji berupa kayak minuman kemasan, makanan yang digoreng, gorengan, ayam goreng, ya segala makanan yang digoreng itu kalau bisa dihindari. Kemudian yang ketiga kalau makanan yang banyak mengandung natrium ya. Jadi banyak makan natrium itu asin sifatnya ya. Jadi makanan seperti ikan asin, telur asin, atau makanan-makanan kaleng yang telah diawetkan yang itu banyak mengandung natrium ya. Itu kalau bisa dihindari. Jadi apa sih caranya dok? Kok saya nggak bisa minum ini? Apa saya tidak bisa minum yang manis? Boleh. Jadi kita itu ada namanya gula pengganti ya. Jadi dikatakan sini jika kita ada namanya gula alternatif, tapi kita harus juga gunakan dalam jumlah yang terbatas. Gula alternatif ini maksudnya gula dalam bentuk yang lebih kompleks, biasanya senyawa fruktosa, gula alkohol, manitol, xilitol, sakarin. Nah, jadi itu kita bisa tahu juga dengan ada biasanya di kemasan. Dan kebetulan kita ada tim ya dari Tropicana yang mungkin yang ini yang merupakan makanan pengganti sehingga kita tetap bisa mendapatkan rasa manis walaupun rasa manis tetapi terkontrol ya, jadi tidak berlebih-lebihan dan memang nggak mungkin kita juga tidak makan yang manis itu tidak mungkin ya. Jadi memang harus ada namanya gula alternatif supaya kita juga bisa hidup dengan baik ya, berdampingan dengan diabetes seperti juga kita berdampingan dengan COVID. Kemudian pasti, nah tadi sudah kita bahas ya tentang diabetes. Terus itu tadi yang tentang udah penyakitnya. Terus kalau yang belum pernah diabetes gimana? Amin ya, berarti kita masih dikasih kesehatan dan sebaiknya saya sangat memotivasi untuk mempertahankan kesehatan itu. Jadi saya udah lihat ya pasien diabetes dengan komplikasi mata, komplikasi ginjal yang harus dicuci darah, komplikasi jantung yang harus pasang ring, itu semua awalnya dari diabetes. Jadi diabetes itu suatu momok. Kalau memang awal-awal dia tidak berkomplikasi, kesannya cuma gula darah saya naik 300 dok, nggak apa-apa, saya nggak ada keluhan. Cuma bukan itu ya. Jadi kita harapkan kita bisa memperbaiki pola hidup kita, memperbaiki agar kita sehat sampai usia tua. Jadi gimana sih apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah diabetes nih? Pertama, mempertahankan berat badan ideal. Termasuk saya juga berat badannya belum ideal ini ya. Jadi emang susah mempertahankan berat badan ideal. Tapi sangat dianjurkan. Jadi kita harus, untuk cara singkatnya sih mungkin kayak gini ya, tinggi badan dikurangi 100. Itu adalah berat badan yang sebaiknya kita punya. Ya. Jadi misalnya tinggi badan 110, maksudnya dok hitung-hitung itu IMT, ya udah tinggi badan kamu berapa? Tinggi badan 160, kurangin lagi 100, berarti 160 dikurangi 100, 60. Jadi berat badan yang idealnya sekitar kurang lebih 60 ya. Kalau sekarang saya juga udah lebih berat badannya. Kemudian rutin aktivitas fisik 30 menit setiap hari. Saya di sini dikatakan ya tidak diminta untuk beraktivitas seminggu sekali tapi 2 jam. Jadi saya seminggu sekali tapi lari 2 jam. Nah itu tidak disarankan.
Yang lebih kita inginkan di sini adalah yang sifatnya berkelanjutan. Jadi 30 menit cukup setiap hari. Kalau misalnya tidak bisa setiap hari, 5 hari dalam seminggu, ya silakan dilakukan supaya metabolit. Jadi gimana? Kenapa sih kalau hubungannya ada kita olahraga sama dengan diabetes? Ya, jadi kalau kita berolahraga, metabolisme kita itu terbakar, lemak terbakar, semua hormon-hormon bekerja dengan baik. Jadi itu yang membuat keadaan gula darahnya itu bisa turun. Jadi kita harus rutin beraktivitas. Kemudian apa nih, kelola stres. Ternyata di era sekarang ini ya, stres itu salah satu pemicu untuk penyakit diabetes. Jadi faktor stres itu ternyata setelah dari penelitian itu meningkatkan kejadian diabetes ya. Kemudian apalagi menghindari penggunaan tembakau, merokok ataupun tembakau punya, dan menghindari konsumsi alkohol ya. Seperti ini dihindari. Kemudian tes gula darah atau pemeriksaan HbA1c secara teratur. Ini bisa kita lakukan di klinik ataupun di fasilitas kesehatan lainnya. Ya, jika kalau sudah memang ada faktor risiko, ya bagaimana? Harus dilakukan pemeriksaan gula darah. Khususnya apalagi sudah ada gejala-gejala utama atau gejala tambahan. Kemudian yang paling utama dan paling paling bagusnya ini makan makanan sehat, 3-5 porsi buah dan sayuran sehari, dan mengurangi asupan gula, garam, dan lemak jenuh. Jadi perbanyak. Jadi kita suka bilang tuh, kalau mau pasien diabetes atau pasien prediabetes atau pasien yang ada kecenderungan untuk jadi diabetes, makan sayur 50%, makan lauk 25%, makan karbohidrat atau nasi 25%. Jadi kalau dalam satu porsi itu setengahnya isi sayur, setengahnya isi sayuran, benar, kemudian seperempatnya isi lauk, dan seperempatnya isi dengan karbohidrat berupa nasi atau berupa kentang, karbohidrat ya. Jadi 50% itu harus sayur. Ya, demikian mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Oke, baik. Bapak Ibu, itu tadi adalah pemaparan ya dari Ibu Wida. Oleh video tadi, saya rasa juga ada banyak hal nih Ibu Wida yang saya dapatkan dari pemaparan tadi gitu ya. Adapun untuk selanjutnya, kita akan ada sesi tanya jawab juga untuk Bapak Ibu nih dan teman-teman di rumah yang mungkin ingin memberikan pertanyaan atau menyampaikan sesuatu terkait materi tadi. Kendati demikian, sebelum ke Q&A atau ke sesi tanya jawab, mungkin aku sedikit ini menyampaikan resume dari pemaparan tadi. Bahwa yang perlu kita perhatikan, deteksi dini amatlah penting. Karena terlihat sehat bukan berarti seseorang dalam keadaan sehat. Nah, guna tindakan preventif, kita harus menerapkan gaya hidup sehat guna terhindar dari penyakit tidak menular termasuk diabetes. Karena apabila seseorang telah mengidap diabetes, maka seumur hidup kita harus mengkonsumsi obat secara rutin. Itulah mengapa pemeriksaan gula darah yang terukur dan konseling harus sering dilakukan. Untuk aksesnya pun sudah mudah nih Bapak Ibu, karena saat ini kita bisa melakukannya di puskesmas dan juga fasilitas kesehatan lainnya. Nah, tapi bagaimanapun juga, bagi yang sudah mengidap, kita pun harus tetap berusaha ya Bapak Ibu. Kita bisa melakukan perubahan gaya hidup sehat menjadi lebih baik dengan cara pembatasan gula, garam, lemak, disertai dengan aktivitas fisik. Nah, ini tadi kurang lebih yang kita dapatkan gitu ya dari pemaparan Ibu Dr. Wida gitu. Untuk selanjutnya nih Ibu, kita bakal ada sesi tanya jawab ya. Kurang lebih dipersilakan untuk Bapak Ibu sekiranya ada yang ditanyakan. Ini mungkin untuk pertanyaan pertama ya Ibu Dokter, ada dari Bapak Winar Sawit. Mungkin ini saya sambil bantu menjawabnya gitu ya, menanyakannya gitu. Ibu Dokter Winda, saya ingin bertanya. Umur saya sudah 56 tahun dan saya setiap hari selalu mengkonsumsi minum teh manis dengan gula Jawa. Dan saya memiliki gairah seks yang sangat tinggi. Apalagi sejak adanya gula rendah kalori dari Tropicana Slim, saya pun gairah seksnya semakin lebih tinggi. Adapun kami tetap diselingi dengan olahraga jalan kaki tanpa sepatu. Dengan hal tadi, sampai istri saya menganjurkan konsultasi dengan dokter spesial agar gairah seks saya menurun. Mohon jawaban apa yang harus saya lakukan dan bagaimana nih Ibu gitu ya. Kira-kira apakah
Ini mungkin berkaitan dengan konsumsi gula gitu juga, mungkin bisa dibantu dijawab ya Ibu Ida, Dokter Wida. Ya, oke. Mungkin kalau tadi ya, ini sih nggak saya bisa jawab ini sama sekali tidak berhubungan dengan kadar gula darah. Karena justru kalau kadar gula darah kita tinggi, itu menjadinya keterlibatannya kan ada komplikasi saraf ya, termasuk saraf untuk gairah seksual. Jadi kalau misalnya gula darahnya tinggi, itu justru kebalikannya. Jadi lebih ke keluhan impotensi. Tapi impotensi ini juga memang khusus pada pria. Kalau wanita tidak berpengaruh. Jadi mungkin untuk yang pertanyaan dari Bapak Winarsa ya, ini tidak sehubungan sih dengan kadar gula darah. Tapi untuk adanya gairah seks yang menurutnya itu beda-beda soalnya setiap orang sangat individual. Jadi mungkin boleh kalau sudah sangat mengganggu sekali atau mungkin istrinya keberatan gitu ya Pak ya, itu mungkin boleh dikonsultasikan ke bagian dokter andrologi. Jadi dia emang khusus untuk bagian hormonal yang memang ke arah gairah seksual ya. Tapi kalau untuk dari diabetes itu lebih kecenderungannya malah jadi impotensi. Banyak juga yang datangnya itu dengan keluhan impotensinya. Jadi kejadian penyakit diabetes ini tuh seperti yang tadi ya dikatakan bahwa keadaan gula darah yang sudah tinggi menahun. Jadi saat ya memang kadar gula darahnya itu tinggi tuh, konsumsi gula darahnya tuh selama ini mungkin orang itu tinggi. Tapi selama waktu itu masih terkompensasi. Kita ada namanya hormon insulin yang sehubungan dengan diabetes. Jadi produksi insulin tubuhnya itu masih cukup, jadi gula darahnya bisa ditekan walaupun dia makan sampai misalnya 3.000-5.000 kalori setiap hari. Nah, saat insulin itu diproduksi oleh pankreas. Saat insulinnya itu sudah tidak mampu lagi nih ya, pankreasnya tidak bisa mampu lagi memproduksi insulin yang cukup dengan terus dihujani oleh kalori yang tinggi. Nah, itulah terjadi kegagalan metabolisme sehingga gula darahnya tidak bisa diserap lagi hingga tinggi di dalam darah. Nah, jadi suatu keadaan diabetes mellitus itu adalah suatu keadaan gula darah tinggi di mana yang sudah terjadi menahun sehingga terjadi kegagalan metabolisme. Jadi kalau misalnya kita ini makan banyak nih sekarang, tapi gula darah kita di darah masih rendah, itu belum tentu kita, makanya dikatakan prediabetes tuh. Kalau ada faktor resiko, bisa jatuh ke keadaan diabetes. Nah, ini saatnya kita merubah nih gaya hidup kita ini diubah supaya kita tidak jadi ke keadaan diabetes. Ya, mungkin demikian ya Pak. Oke, begitu ya Pak Winarsa. Jadi tadi terkait untuk konsumsi gula ya Bapak ya, kita bahwa justru ketika seseorang mengkonsumsi gula yang berlebih malah lebih ke arah hipotensi ya, Bu Dokter Wida ya, berpotensi untuk hal tersebut. Jadi sekiranya permasalahan Bapak ini sudah cukup mengganggu, mungkin tadi bisa dikonsultasikan ke dokter spesialis bagian andrologi seperti itu. Sudah menjawab ya Bapak Winarsa? Oh iya, baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Ibu Dokter. Dari Hartanisa, Ibu Hartanisa. Bu Dokter, melanjuti pertanyaan saya di sesi Bu Selvi, ayah saya adalah pengidap diabetes dan cukup banyak pengeluaran yang dikeluarkan karena penyakit tersebut. Selain gaya hidup sehat, apakah ada jenis obat herbal yang direkomendasikan? Silakan Ibu Dokter Wida mungkin bisa menjawab. Oke. Jadi obat herbal itu ada yang bisa membantu, tapi harus kita lihat juga yang ber-PP POM. Kebetulan sekarang kayak tadi saya sekarang lagi ikut penelitian, jadi memang obat-obatan yang sifatnya obat herbal itu sebenarnya bahan utama untuk menjadi obat kimia, ya. Tapi harus tertakar. Jadi ada namanya jamu itu yang benar-benar dari pasaran. Ada namanya fitofarmaka yang dimana jamu itu sudah mempunyai terbukti efek untuk suatu penyakit atau bisa udah naik tingkat dia menjadi obat, yaitu zat kimianya yang diambil dari bahan-bahan herbal itu. Tapi kalau misalnya sudah diketahui diabetes, ini pertama itu tadi ya perubahan gaya hidup. Tapi kalau udah dengan gaya hidup juga masih belum bisa mengendalikan gula darahnya, utama itu jangan herbal dulu, utama itu kontrol dulu ke fasilitas kesehatan agar diberikan obat yang sesuai dengan keadaan penyakitnya saat itu. Nah, kebanyakan orang kita itu kan
memang merasa obat herbal itu lebih aman karena kalau itu dok saya kimia saya nggak mau, justru itu salah ya. Jadi obat herbal itu saya nggak apa-apa, tapi harus diminum juga obat yang kita bilangnya obat. Kalau obat itu dibilangnya dia sudah terbukti secara penelitian. Kalau herbal itu dia tidak terbukti secara penelitian, hanya berdasarkan turunan-turunan dari nenek moyang gitu. Jadi belum ada buktinya. Tapi jadi baiknya minum dulu obat yang dari dokternya, baru nanti boleh suplemen ditambah dengan herbal itu boleh. Herbal itu sekarang mungkin yang ada sekarang itu macam-macamnya, ada insulin, kemudian ada ciplukan, itu yang sedang lagi banyak diteliti sekarang, ciplukan, kemudian macam-macam lah, kulit manggis, macam-macam tuh, sarang semut, gara-gara itu. Tapi itu tidak ada penelitian yang terbukti. Jadi memang kita harus balik lagi ke obat-obatan dulu ya. Kalau misalnya nanti mau ditambah dengan herbal, harus juga dikonsultasikan, dikasih tahu, dok saya mau tambah dengan obat ini boleh nggak? Oh, boleh aja, sambil nanti kita harus perhatikan fungsi ginjalnya, karena penyakit diabetes ini kan tadi bilangnya kita menahun, harus minum obatnya seumur hidup. Jadi itu memang kita harus pantau efek samping dari obat. Jadi kebanyakan gitu ya, yang datang ke rumah sakit, yang ketemu kita di rumah sakit itu ya karena komplikasi dari diabetesnya. Jadi sebenarnya kalau diabetes sendiri itu bisa ditangani di klinik ataupun di puskesmas. Tapi kalau dia sudah terjadi komplikasi, harus ke rumah sakit ya. Komplikasinya bisa ginjal, bisa jantung, macam-macam. Nah, kebanyakan itu ya kita karena ketahuan diabetes akhirnya milih herbal. Sementara obatnya itu ditinggalin. Saya herbal dulu ah. Nah, saat dia udah herbal, udah terjadi komplikasi. Jadi sekarang udah kaset ya. Jadi harus berobat ke rumah sakit. Rumah sakit Kota Tangerang ini tadi saya baca juga ya terkait ada pembiayaan yang mahal pada pasien diabetes. Sementara kalau diabetes sendiri itu sebenarnya nggak mahal ya, obatnya nggak terlalu mahal. Dia akan menjadi mahal jika sudah terjadi komplikasi. Misalnya komplikasi luka, dia harus ke operasi bedah. Nah itu yang kita nggak mau. Atau misalnya dia udah komplikasi jantung, dia harus pasang ring, dia harus pergi ke rumah sakit. Nah itu yang mahal. Tapi sementara untuk diabetesnya sendiri, obatnya murah. Olahraga, lari-lari pagi 30 menit, terus makannya dijaga, itu bisa. Jadi jangan sampai jatuh ke keadaan terkomplikasi. Dan ini sangat bersyukur ya di Kota Tangerang itu program BPJS-nya jalan, program puskesmas gratisnya jalan. Jadi sebenarnya bukan terbentur sama biaya. Ya, Rumah Sakit Kota Tangerang kita itu sudah sangat mumpuni fasilitasnya. Saya sangat mendukung supaya periksakan diri ke fasilitas tingkat pertama, boleh ke klinik, boleh ke puskesmas. Kalau misalnya sudah ada komplikasi, biasanya akan dirujuk di rumah sakit. Dan di Rumah Sakit Kota Tangerang kita tersedia, luar biasa. Jadi kalau itu mangga datang ke Rumah Sakit Kota Tangerang, kita selalu siap menerima masyarakat kita Kota Tangerang. Semoga menjadi masyarakat yang tetap sehat dan berumur panjang. Ya, terima kasih. Mungkin demikian ya. Oke, baik Bu Dokter. Jadi itu tadi ya Ibu Harkanison terkait penggunaan obat herbal. Itu bagaimanapun juga kita harus konsultasikan dulu dengan dokter berkaitan. Dan yang untuk pertama nih, untuk screening tadi itu mungkin akan lebih diarahkan ke pengobatan kimia juga karena pasien sesuai dengan resep dokter. Oh ya, tapi ini Ibu Dokter Widya, maaf ini Bu Harkanison menanyakan kembali nih Ibu. Obat herbal berarti tidak selalu lebih alami dan aman dari kimia ya Bu Dokter? Kalau diselingi tidak apa-apakah sekiranya mengkonsumsi obat kimia dan obat alami bersamaan, kalau seperti itu? Ya, tidak selalu dialami karena kalau misalnya dia obat itu juga kalau misalnya tidak dipakai dengan keadaan yang terukur itu bisa menjadi racun. Makanya tadi saya pas lagi presentasi saya bilang kalau misalnya tidak boleh dibilang diabetes terus beli obat sendiri, itu paling banyak tuh pasien udah gitu, dok ini pasti obatnya ini aja ya, saya beli aja terus di apotik gitu. Terus apotik juga sekarang ya lebih gampang gitu memberikan karena udah biasa, oh saya udah biasa kok pakai ini, saya dari dokter ini, jadi lanjutkan. Nah itu nggak boleh ya. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, harus itu dokter tuh nanti dia makanya harus pada kontrol ya. Jadi tidak hanya berpatokan gula darahnya, misalnya gini, gula darahnya ternyata tadinya dia mungkin gula darahnya 300, terus kemudian gula darahnya diperiksa sendiri nih minum obat ternyata udah 130. Tapi ada beberapa hal yang harus diperiksa. Itu harus dimonitor fungsi ginjalnya, kemudian harus dimonitor apakah ada komplikasi. Ternyata dia ada luka dan ternyata lukanya nggak sembuh-sembuh, ternyata memang
gula darahnya tidak tinggi, tetapi ada komplikasi ginjal, ada komplikasi saraf. Nah, itu yang harus kita lihat. Jadi memang tidak selamanya obat kimia itu juga baik, tidak selamanya juga obat herbal itu baik. Jadi yang baik itu yang keadaan terukur. Jadi minum obat dengan pemantauan, dan memang ada harus periksa darah ya setiap bulan untuk tahu. Jadi sebenarnya obatnya itu nggak itu aja. Jadi bisa kadang dirubah, kadang dinaikkan dosisnya, kadang diturunkan dosisnya, tergantung keadaan pasien saat itu. Mungkin demikian. Oh ya, mungkin saya dulu, saya itu latar belakangnya di puskesmas. Dulu saya di puskesmas Tanah Tinggi dan Sukasari. Ada nggak ya dulu yang pernah jadi pasien saya di sini waktu saya masih dokter umum. Nah, itu saya dulu aktif banget di kegiatan program rujuk balik. Itu puskesmas-puskesmas itu juga sekarang ada. Jadi kalau misalnya dok saya males lah, kan komplikasi nih. Jadi saya males nih dokter rumah sakit terus nih setiap bulan. Oh ya, itu kita ada solusinya buat, karena kan udah lansia ya, susah untuk ke rumah sakit setiap bulan karena nggak ada nganter, anaknya ada kerja. Jadi itu ada. Jadi untuk pasien-pasien diabetes yang ada komplikasi, setiap 3 bulan itu ke rumah sakit. Kemudian nanti selanjutnya itu bisa ada namanya program rujuk balik, itu kerjasama BPJS dengan apotek terdekat. Jadi bisa ambil obat di apotek terdekat, kontrolnya di puskesmas atau di klinik. Nanti setiap 3 bulan periksa darah lengkap untuk melihat komplikasi ke ginjal dan melihat pemantauan dari penggunaan obatnya, itu baru ke rumah sakit. Jadi kita bisa ini udah sangat dibantu sekali nih sama Kota Tangerang, sama BPJS. Yang penting pasiennya mau berubah, gitu ya Kak. Oh iya, baik. Terima kasih Ibu Dokter. Ini untuk Ibu Hartanison, saya rasa sudah dijawab juga ya tadi Ibu. Adapun ini ada pertanyaan satu lagi, sekaligus pertanyaan terakhir untuk sesi kali ini. Ada dari Bapak Edi Gunawan. Mohon bertanya Bu Dokter, ada saudara dari Ibu yang sudah meninggal, anaknya juga didiagnosa diabetes mellitus tipe 2, terutama anak yang perempuan. Nah, menu-menu makanan sudah sesuai dengan anjuran dokter, spesialis internis dan juga dokter gizi. Minum obat juga sudah, lalu konsumsi obat herbal juga sudah. Tapi olahraganya jarang. Dalam hal ini adalah lari-lari dan senam diabetes. Nah, kira-kira apa lagi nih, Bu Dokter, cara-cara yang bisa dilakukan untuk menurunkan kadar gulanya? Seperti itu. Oke, saya coba jawab ya. Nah, ini juga kadar gula darah itu ada 2 targetnya. Makanya harus kontrol ke fasilitas kesehatan. Jadi kalau gula darah puasa itu kita pengen targetnya di bawah 126. Kalau kadar gula darah sewaktu kita pengen targetnya di bawah 200. Nah, kalau untuk pasien yang ini ya tadi 260, berarti kadar gula darahnya ini belum tercapai. Nah, jadi kalau kayak gini jangan frustasi ya. Itu saya bilang ada faktor-faktor yang tidak bisa dihindari. Dok, saya udah nggak makan nasi, saya cuma makan saya cuma makan beras merah, terus saya udah olahraga, saya udah segala macam udah saya lakuin, terus gimana? Nah, ini obatnya harus ditambah. Jadi nggak bisa. Jadi semakin tua metabolismenya kan semakin menurun. Jadi memang kadang-kadang kebutuhan obatnya juga harus ditambah. Jadi kalau misalnya sudah tidak terkendali, apalagi ada faktor resiko yang sedemikian ya, ada saudara yang sudah meninggal, terus ada beberapa anak yang lain yang kena diabetes. Ini, nah itu, satu lagi, kalau pasien diabetes dengan ada riwayat keluarga, itu biasanya diabetes itu lebih alot, lebih susah ngobatinnya. Kadang obatnya itu harus sampai 3, kadang tuh rata-rata juga pakai insulin dia, karena tadi itu ada kita tadi belum bahas lebih lanjut ya. Jadi pemeriksaan gula darah itu ada 2, pemeriksaan gula darah dan pemeriksaan HbA1c. Jadi kalau gula darahnya ini normal, kalau Bapak ini kan keadaannya nih gula darahnya tinggi ya, kalau ini tinggi mah harus ditambah obatnya, terus saya bilang. Tapi ada lagi kayak gini, gula darahnya sudah normal nih, dari bawah 200, tapi pas kita lihat HbA1c-nya misalnya 12 atau 9. Kita tuh maunya di bawah 7,5 kalau pasien diabetes. Jadi lihatnya 2, gula darah dan HbA1c. Nah, pemeriksaan HbA1c ini di Rumah Sakit Kota Tangerang juga udah tersedia. Nggak pernah kehabisan kita, pokoknya kita udah disupport dengan Dinas Kesehatan, udah disupport sama BPJS. Jadi boleh pasien dengan diabetes yang perlu pemeriksaan HbA1c, monggo aja ke Rumah Sakit Kota Tangerang ya. Karena kalau gula HbA1c-nya tinggi, itu dia harus pakai insulin kadang-kadang. Karena ya udah nggak bisa lagi aja. Nah, itu biasanya terjadi pada pasien diabetes dengan genetik keluarganya yang kuat. Nah, itu dia
apa jadi nggak, memang kalau misalnya emang udah nggak turun-turun ya, udah diet, udah olahraga, ya udah itu memang obatnya harus ditambah seperti yang terjadi Bapak ini tanyakan ya. Cuman kalau misalnya masih bisa dengan obat-obatan, masih bisa dengan pola hidup yang baik, olahraga, makan teratur, itu mudah-mudahan gula darahnya terkontrol. Tapi kalau udah tidak terkontrol, berarti obatnya harus ditambah. Ya, demikian mungkin ya Pak. Oke, terima kasih Bu Dokter. Begitu ya Bapak ya. Jadi tadi perlu diingat, terkait treatment itu juga pasti berbeda-beda Bapak. Jadi khususnya sekiranya memang ini ada riwayat dari keturunan, itu bisa dibilang lebih alot nih. Mungkin ada kebetulan lain seperti ada kesulitan tadi. Jadi untuk selanjutnya perlu nih dikonsultasikan mungkin ke dokter berkaitan, gitu ya. Bisa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan lainnya. Ini ada pertanyaan satu lagi nih Bu Dokter, mungkin ya sekaligus menutup sesi ya. Sesi dengan Bu Dokter kali ini. Untuk pertanyaan lain mungkin nanti bisa ditampung dulu ya Bapak Ibu, nanti bisa ditanyakan langsung ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan lainnya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tita, bagaimana cara merawat luka penderita diabetes ya Dok? Yang mana mertua saya sudah diamputasi, tapi setelah operasi luka tidak kering, malah dagingnya turun. Yang diamputasi adalah jarinya. Seperti itu Bu Dokter, mungkin bisa dibantu jawab. Oke, nah untuk kasus seperti ini ya, nah itu tadi nih. Jadi kalau misalnya sudah terjadi komplikasi, itu udah tidak bisa dokter penyakit dalamnya sendiri ya. Kalau komplikasi kan harus di rumah sakit ya, satu itu. Jadi kalau kasus sendirinya harus ke rumah sakit. Nah kalau sudah terjadi komplikasi dan tidak bisa hanya berdiri dokter penyakit dalamnya sendiri. Jadi kalau misalnya ada komplikasi nih contoh kasus ini misalnya di kaki sudah diamputasi. Nah itu harus kita bareng ini, jadi harus dengan dokter penyakit dalam dan dokter bedahnya. Jadi kalau misalnya luka kakinya tidak sembuh, kemungkinan ini dua. Kemungkinan satu, kontrol gula darahnya belum stabil, belum bagus. Jadi seperti tadi saya bilang, kalau misalnya gula darahnya masih tinggi, kumannya tuh nggak akan mati-mati, di situ dia berkembang terus karena ibaratnya itu seperti bensin. Jadi udah ada luka, udah ada bakterinya, gula darahnya tinggi, dikasih bensin, jadi ya nggak kering-kering. Jadi memang harus berbarengan ya. Jadi kalau misalnya itu saya juga suka kasihan sih, memang kalau misalnya udah komplikasi ya kadang harus 3 dokter berobatnya. Saya satu penyakit dalam kan, kemudian ada luka dia ke dokter bedah, terus dia ada sakit jantung juga, udah ada penyumbatan pembuluh darah karena diabetesnya, dia harus ke dokter jantung. Ya memang kalau udah Recording stopped. Memang harus penanganan Recording in progress. Jadi harus pergi ke rumah sakit dan harus ada beberapa dokter yang menangani. Nah kemungkinan yang satu itu ya. Kemungkinan yang kedua ya memang lukanya itu memang kalau luka diabetes sempat terjadi lukanya akan suka sembuh kan ya. Satu akan terjadi infeksi karena bakterinya tumbuh subur. Kemudian yang kedua faktor inflamasinya, dia tuh kadang-kadang udah misalnya ada luka amputasi dijahit kemudian nggak sembuh-sembuh karena inflamasinya belum terkontrol. Biasanya itu hubungan ya itu tadi lagi gula darahnya belum terkontrol dengan baik dan bakterinya masih ada. Kadang-kadang keadaan seperti ini harus diperlukan tindakan operasi kembali. Jadi dibuang lagi tuh. Jadi kan kalau misalnya luka diabetes tuh untuk yang di daerah yang perifer, yang di ujung-ujung itu kalau diamputasi kan berarti kan dipotong ya, diamputasi. Nah itu kadang-kadang dia amputasinya itu luka tidak sembuh, bakteri tumbuh lagi sehingga dia naik lagi tuh radangnya. Jadi harus ditambah lagi. Makanya jadi kalau ada luka yang tidak sembuh-sembuh, segera harus diperiksakan. Jangan sampai jari kedua, ketiga, keempatnya ikut diamputasi. Kebanyakan kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak sembuh, ya cepat-cepat kontrol. Berarti ada masalah nih. Kalau nggak gula darahnya belum terkontrol, atau kedua inflamasinya belum bagus sehingga lukanya tidak sembuh. Ya mungkin demikian ya Pak. Datanglah ke rumah sakit Kota Tangerang. Kita sekarang COVID-nya udah mulai turun ya. Jadi boleh datang, kita buka untuk penyakit dalam itu dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 7:30 udah mulai pendaftaran, tapi boleh datang pagi juga boleh, 6:30 datang supaya dapat nomor antrian lebih cepat bisa boleh ya. Jadi kita kalau saya sendiri prakteknya hari Senin dan hari Rabu. Jadi tapi kita semua buka hari Senin sampai hari Sabtu, kita ada. Jadi boleh kalau mau ke rumah sakit Kota Tangerang ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Dokter. Itu tadi ya Ibu kita. Jadi memang perlu di highlight, perlu digarisbawahi bahwa
mungkin bisa terjadi hal-hal lain. Jadi perlu dikomunikasikan, dikonsultasikan ke dokter berkaitan Ibu. Tadi mungkin bisa ke RSUD ya Bu Dokter ya, Senin sampai Sabtu setengah 7 sudah mulai nih untuk pengambilan nomor. Nah, itu tadi adalah sesi mengenai konsultasi diabetes bersama dengan Ibu Dokter Winda Saragi. Semoga pemaparan kali ini bisa memberikan banyak informasi, manfaat juga untuk keberlangsungan kita semua. Dan selanjutnya kita juga bisa menerapkan nih apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dokter Winda. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dokter yang sudah memberikan informasi dan pemaparan yang sangat menarik gitu ya. Terima kasih Bu. Oke. Untuk selanjutnya nih Bapak Ibu tetap stay ya di meeting kita kali ini karena selepas ini kita akan ada ngobrol-ngobrol yang menarik nih, ngobrol-ngobrol asyik gitu ya terkait mitos fakta kesehatan bersama dengan health educator dari Tropicana Asli. Adapun perlu saya ingatkan kembali bahwa setelah rangkaian acara nanti akan ada senam bersama nih Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa dipersiapkan juga gitu ya pakaian yang menunjang itu supaya nanti kita bisa olahraga dengan maksimal gitu dan menyenangkan. Oke, kita langsung lanjut aja ya ke sesi selanjutnya. Kita akan ada pemaparan mengenai mitos fakta kesehatan yang akan disampaikan oleh health educator Tropicana Asli Bapak Bagas Kalareda. Selamat siang Bapak. Halo, selamat siang Mas. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bagaimana Pak Bagas dalam keadaan baik ya hari ini? Baik-baik dong. Amal gimana nih hari ini? Syukur dalam keadaan baik juga. Gitu ya. Gimana Bapak Ibu pasti udah pada gak sabar juga nih Pak Bagas karena materi kali ini kayaknya bakal menyenangkan banget gitu ya. Oke, mungkin sedikit informasi juga untuk Bapak Ibu. Jadi pemaparan kali ini lebih ke interaktif ya Bapak Ibu. Nanti dari Pak Bagas akan ada beberapa ini nih kayak pertanyaan-pertanyaan sederhana gitu nanti bisa dibantu jawab oleh Bapak Ibu di rumah dengan menggunakan fitur kolom chat yang ada di meeting kali ini. Oke, untuk selanjutnya langsung saya persilakan pada Pak Bagas Kalareda dari Health Educator Tropicana Asli untuk menyampaikan pemaparannya. Oke, terima kasih Amal. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Senang sekali rasanya pagi ini ketemu sama Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya mulai, mungkin saya perkenalan dulu gitu ya. Karena tadi Bu Selvi juga sempat bilang, tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi kita kenalan dulu gitu ya. Kenalin, nama saya Bagas gitu. Sebagai Health Educator dari Tropicana Asli. Dan hari ini kayaknya sebelum mungkin setelah ini nanti kita akan senam ya. Bareng sama Mbak Rani gitu ya. Senam, kita gerak-gerak dengan semangat gitu ya. Mungkin kita main sedikit kali ya. Kalau tadi edukasinya udah lengkap banget tuh dari Bu Selvi sama Bu Winda gitu ya tentang penyakit tidak menular dan terutama mungkin diabetes meletus gitu ya. Dan kita mau kali ini mitos dan fakta kesehatan. Tapi mungkin biar nggak terlalu berat kali ya kita bikinnya bentuknya tebak-tebakan nih Bapak Ibu semuanya. Gimana? Tertarik ya? Gitu. Mungkin sebelum saya mulai saya juga di sini mau menyapa dari Bapak Kepala Dispora, Bapak Nur. Selamat pagi Pak, salam dari Tropicana Asli dan selamat pagi juga kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan dari Kota Tangerang, Ibu Dini. Salam kenal ya Ibu, selamat pagi gitu. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya Ibu, selamat pagi. Oke, kita buka ya Bapak Ibu semuanya mitos dan fakta kesehatan bersama Tropicana Asli. Nah, mungkin ini Bapak Ibu semuanya mitos dan fakta kesehatannya mungkin Bapak Ibu sudah tahu atau belum tahu gitu ya. Ini mungkin yang Bapak Ibu sadari atau tidak sadari kita lakukan selama sehari-hari gitu. Kita mulai kali ya. Tadi Mas Amal sudah sempat bilang bahwa Bapak Ibu boleh nanti kalau saya tanya gitu ya, boleh chat di kolom komentar. Nanti kira-kira ini kita tebak-tebakan. Yang saya sampaikan ini mitos atau fakta kira-kira. Nanti mungkin kalau mau dijelaskan lebih lanjut dengan lebih detail gitu ya, bisa tanya ke Dokter Winda dan Bu Selvi. Oke, kita mulai ke mitos atau fakta yang pertama. Boleh dibantu? Nah, Bapak Ibu semuanya nih mungkin udah mungkin familiar gitu dengan fakta ini atau mitos ini gitu. Minum jeruk nipis membantu membakar lemak. Nah, kira-kira mitos atau fakta Bapak Ibu semuanya? Coba nih, aku mau tes nih sama Bapak Ibu semuanya. Kira-kira kan kadang tuh ini ya, ada yang bilang, kamu kalau diet
coba deh sambil minum persan jeruk nipis gitu, bisa ngebantu bikin kurus gitu katanya. Kira-kira benar gak sih Bapak Ibu? Wah, yang bilang fakta, ada yang bilang mitos gitu ya. Coba dibantu jawabannya. Kira-kira mitos atau fakta? Nah, mitos ternyata Bapak Ibu. Tadi ada yang mungkin bingung gitu ya, jawabannya fakta gitu. Nah, sebenarnya cuma aku tadi lihat banyak juga yang jawab mitos gitu ya. Kenapa mitos? Jadi Bapak Ibu semuanya tidak ada penelitian di manusia yang kemudian menunjukkan bahwa jeruk nipis atau kandungan pada jeruk nipis itu membantu membakar lemak. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mikirnya gitu ya, kalau lagi pengen diet gitu udah minum jeruk nipis gitu ya. Nggak ngaruh kalau misalnya Bapak Ibu semuanya, nah ini kuncinya gitu ya, untuk menurunkan berat badan dan lemak tubuh, Bapak Ibu tetap kuncinya harus pembatasan asupan kalori dan rutin berolahraga. Jadi nggak bisa nih sepenuhnya berpaku ke minum jeruk nipis gitu ya dan berpikir bahwa akan membantu membakar lemak gitu ya. Jadi tetap harus, tadi juga Bu Selvi dan Dr. Winda udah ngingetin gitu untuk jaga batasan kalori harian gitu ya dan rutin olahraga biar nggak perlu sampai suntik insulin dan minum-minum obat gitu ya. Karena tadi kalau sudah diabetes harus minum obat seumur hidup gitu. Karena susah nantinya gitu ya. Oke, kita masuk ke mitos dan fakta yang kedua. Nah, ini juga mungkin Bapak Ibu familiar nih gitu ya. Jangan ngemil, nanti gemuk gitu. Kira-kira mitos atau fakta Bapak Ibu? Ngemil itu bisa bikin gemuk. Benar gak sih kira-kira? Ayo. Kayaknya semuanya sepakat nih ya. Semuanya sepakat untuk bahwa ngemil itu bikin gemuk. Benar gak sih Bapak Ibu semuanya kira-kira? Coba boleh dibantu jawabannya. Semuanya yakin. Ternyata mitos loh. Tadi banyak yang bilang fakta gitu ya. Kenapa mitos? Karena Bapak Ibu sebenarnya bukan ngemilnya yang jadi penyebab kita gemuk gitu ya. Tapi justru ngemilnya apa dan seberapa banyak gitu. Kalau ngemilnya cemilan-cemilan yang sehat, itu justru bermanfaat Bapak Ibu semuanya untuk ngasih energi buat kita. Apalagi kalau misalnya kita kadang sibuk gitu ya, dan nggak sempat makan, kita bisa ngemil untuk nambah energi gitu dan menekan rasa lapar. Jadi ketika makan, waktunya makan, nggak balas dendam tuh. Kan biasanya kalau udah kerja lama gitu ya, terus pas makan sih, aku pokoknya pengen makan ini, pengen makan itu gitu ya. Nah justru cemilan membantu kita untuk menjaga energi kita dan menekan rasa lapar. Cuma memang tipsnya harus sehat gitu ya. Nah tips cemilan sehat dari Tropicana Slim, yang pertama kalori dan porsinya harus terkontrol Bapak Ibu. Jadi kadang tuh kan kalau mungkin anaknya banyak yang makan snack gitu ya, ciki-ciki itu biasanya, atau permen gitu ya, atau wafer gitu ya. Nah itu bisa dilihat. Dan yang kedua, pilih cemilan rendah lemak dan gula. Sama yang ketiga, pilih cemilan yang tinggi serat. Oke, lanjut. Nah ini Bapak Ibu ada titipan sponsor nih. Kan hari ini kita webinar dan nanti senamnya kan bareng sama Tropicana Slim gitu ya. Kalau Bapak Ibu bingung, kira-kira ngambil yang sehat, rendah kalori, terus juga aman gitu ya, apa sih kira-kira? Nah ini ada saran dari Tropicana Slim, bisa ngemil bebas khawatir dengan Hokkaido cheese cookies dari Tropicana Slim. Nah jadi ini cookiesnya enak Bapak Ibu, nanti coba boleh cari di newprimat.co.id atau di outlet terdekat. Ini cuma 100 kalori per saset Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke mitos dan fakta berikutnya. Nah ini tadi kalau tadi ada jeruk nipis gitu ya. Nah kira-kira kalau ini benar atau enggak? Kalau tadi kan mitos nih jeruk nipis gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang konsumsi slimming tea atau minum teh hijau gitu. Kira-kira mitos atau fakta? Boleh dibantu dijawab. Ini udah banyak yang jawab nih. Biar seru gitu ya, kita ada interaksinya, tebak-tebakan gitu. Kira-kira tadi diinget-inget tuh siapa yang jawabnya benar, siapa yang jawabnya salah gitu ya. Jangan-jangan selama ini yang kita pahami mungkin belum sepenuhnya tepat gitu. Oke, boleh dibantu teh hijau. Nah, kalau yang tadi jeruk nipis mitos Bapak Ibu. Kalau teh hijau ternyata fakta. Kenapa kira-kira? Jadi konsumsi teh hijau itu memang diketahui bermanfaat untuk meningkatkan laju pembakaran lemak Bapak Ibu saat istirahat dan saat olahraga. Nah,
Tapi balik lagi, ini nggak bisa menyerahkan semuanya ke teh hijau gitu ya. Pokoknya kalau minum teh hijau jadi gampang cepet kurus gitu ya, atau bisa bantu bakar lemak. Nah, tetap Bapak Ibu untuk hasil yang efektif aku ngingetin lagi gitu. Sama seperti yang mengulang dari tadi yang disampaikan Bu Selvi dan Dr. Winda gitu, konsumsi teh hijau harus dikombinasi dengan olahraga. Jadi tadi memang membantu pembakaran lemak, tapi kalau disambi sama olahraga gitu ya, dilengkapi sama olahraga yang rutin dan teratur, pasti lebih mantep gitu efeknya. Dan pastinya asupan lemak dan kalori hariannya juga harus tetap dibatasi. Begitu. Oke, kita masuk ke mitos fakta berikutnya. Boleh, kita banyak Bapak Ibu, jadi jangan khawatir. Kita akan tebak-tebakan terus pokoknya nanti sampai Mbak Rani. Saya itu Mbak Rani yang mau siap-siap gitu ya. Oke, yang berikutnya, melewatkan sarapan membantu menurunkan berat badan. Kan biasanya, dia bilang, nggak usah sarapan deh, nanti gemuk gitu ya, udah makannya nanti makan siang aja sekalian gitu. Kira-kira benar nggak sih Bapak Ibu? Itu hasil Mitos nih. Dari tadi kompak gitu jawabannya ya, yang mitos semua, yang fakta semua gitu. Oke, boleh dibantu jawabannya, mitos atau fakta? Ya, jawabannya mitos Bapak Ibu. Tadi ada jawab fakta ya, coba aku cek dulu nih. Aku cek, ada yang jawab fakta gitu ya, jadi mitos Bapak Ibu. Kenapa? Jadi sebetulnya mungkin pemahamannya kalau nggak sarapan jadi mengurangi frekuensi makan, jadi mengurangi asupan gitu.